Balik lagi bersama kita, cerita dimulai setelah pertempuran sengit yang akhirnya usai. Dia berhasil mengikuti perintah tuannya dan memusnahkan seluruh keluarga Namong, menyisakan sebuah lapangan yang penuh dengan mayat. Saat dia merenungi pemandangan itu, tuannya, pemimpin sekte darah dan iblis darah, tiba-tiba muncul dan menusuk dadanya tanpa disangka. Tidak memahami motifnya, tuannya mengatakan bahwa kematiannya adalah satu-satunya cara untuk memenuhi keinginannya. Kebingungannya semakin menjadi, dan dia bertanya-tanya apa yang dibicarakan tuannya. Namun, tuannya mengejeknya, mengatakan bahwa dia benar-benar tidak mengerti. Kemudian, tuannya mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Dengan kematian seluruh anggota keluarga Namong, dia telah menjadi satu-satunya anggota keluarga yang tersisa di dunia. Pria yang baru saja dia bunuh, yang tergeletak di kakinya, adalah ayah kandungnya. Ayahnya telah melepaskan posisinya sebagai pemimpin klan Namong dan berkelana sebagai pemburu hadiah hanya untuk menemukannya. Saat menyadari bahwa dia adalah putrinya, ayahnya menghentikan serangannya dan menerima tusukan fatal darinya. Tuannya memberitahu betapa menyedihkannya ayahnya. Dia kemudian menyadari bahwa tuannya, yang menganggap nyawa manusia tidak berharga, telah membesarkan dan mengadopsinya selama bertahun-tahun demi hari ini. Tuannya melakukan itu semua agar dia menyaksikan akhir dari keluarga Namong yang sombong di tangan salah satu anggota mereka sendiri. Kemudian, tuannya tertawa histeris saat dia masih dalam keadaan terkejut. Tuannya menyatakan bahwa dia sudah bosan dan kehilangan minat. Dia mengucapkan selamat tinggal terakhir padanya, mengakui bahwa itu menyenangkan selama ini, sebelum menghilang. Dia ditinggalkan sendirian, merenungkan kebodohannya dan mengikuti seseorang yang hanya tahu pertumpahan darah. Dan yang tersisa baginya hanyalah gelar pemimpin muda iblis darah, pedang penghancur surga. Dia terbangun dan mendapati dirinya hidup, bertanya-tanya apakah ada yang menyelamatkannya. Tubuhnya terasa ringan seolah-olah dia tidak pernah terluka. Dia melihat bayangannya di air dan menemukan wajah seorang gadis kecil, menyadari bahwa dia telah kembali ke masa lalu saat dia berusia 10 tahun. Dari keramaian siang hari, dia menyimpulkan bahwa dia berada di sebuah penginapan. Dia mendengar pembicaraan para pengunjung penginapan tentang klan Namgong yang kembali meningkatkan hadiah bagi siapapun yang menemukan anak mereka yang hilang. Seseorang mengomentari kegigihan keluarga Namgong, sementara yang lain menampik kemungkinan menemukan anak itu setelah hampir 8 tahun sejak dia menghilang. Mendengar ini, dia menyadari bahwa iblis darah telah membesarkannya sejak dia berusia 5 tahun. Dan jika 8 tahun telah berlalu, itu berarti dia sekarang berusia 13 tahun. Para pria itu melanjutkan percakapan mereka, menyebutkan bahwa satu-satunya petunjuk yang mereka miliki adalah tanda di belakang lehernya, yang membuatnya sangat sulit untuk ditemukan. Dia menatap wajah orang-orang di sekitarnya, melihat mereka damai, dan menyadari bahwa jika keluarga Namong benar-benar telah jatuh, orang-orang ini tidak akan terlihat begitu tenang, membenarkan bahwa dia memang telah kembali ke masa lalu. Dia mengingat luka di lehernya dan mengerti bahwa iblis darah yang menciptakannya untuk menyembunyikan tanda asli garis keturunannya dan bahwa cerita tentang dia yang menyelamatkannya setelah dia jatuh karena luka pedang hanyalah kebohongan. Dia menyimpulkan bahwa alasan hilangnya ingatan masa kecilnya pasti karena energi internal iblis darah yang dia berikan kepadanya untuk menyelamatkannya. Meskipun dia masih tidak memiliki ingatan dari periode itu, dia setidaknya sekarang tahu bahwa dia adalah bagian dari klan Namong. Dia telah diberi kesempatan lain, kesempatan untuk tidak menjadi boneka yang menari di telapak tangan iblis darah seperti sebelumnya, tetapi untuk menghentikannya menelan seluruh dunia seni bela diri. Dia mengepalkan tinjunya dengan tekad dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, Namong, tempat yang dia hancurkan dengan tangannya sendiri. Saat melewati sebuah warung yang menjual manisan, dia berhenti untuk melihatnya dan bertanya kepada penjual apakah manisan itu enak. Tetapi pertama, dia menuju ke Provinsi Ragnam, markas geng Awan Hitam. Begitu dia tiba, dia mulai mengetuk pintu. Seorang penjaga menyuruhnya kembali dan pergi karena ini bukan tempat untuk anak-anak. Dia memberitahunya dengan percaya diri bahwa dia memiliki janji dengan sang ketua. Penjaga itu marah pada jawabannya, mengira dia bertindak berani dan ingin mati. Bertanya-tanya apakah dia berpikir sang ketua adalah seseorang yang bisa dia temui hanya karena dia mau. Dan kemudian dia menghancurkan pintu dengan gelombang energinya ke arahnya. Dia menyadari ini adalah jumlah kekuatan maksimum yang bisa dia keluarkan dengan tubuhnya saat ini. Penjaga lainnya terkejut, bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Dia berpikir dalam hati bahwa tempat ini tidak berubah dan bahwa di kehidupan sebelumnya, dia telah membunuh mereka semua. Tetapi sekarang dia berada di faksi ortodoks, tidak perlu untuk itu. Dia menyuruh penjaga itu untuk mendengarkan baik-baik dan memberitahu tuannya bahwa pemilik pavilion burung api telah tiba dan bahwa dia ada di sini untuk mengantarkan barang yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Dia berpikir tentang rencananya untuk berjalan di jalur yang benar. Dia harus terlebih dahulu mencuri pil pengembalian yang hebat untuk membersihkan energi korup dari kekuatan internalnya. Dia ingat bahwa seni bela diri sekte darah mengandalkan pencurian darah dan energi chi orang lain yang secara alami menyebabkan kontaminasi energi internal bagi mereka yang mempelajarinya. Dengan energi yang tercemar ini, dia tidak bisa kembali ke Namong, karena mereka kemungkinan besar akan membunuhnya di tempat daripada menerimanya. Dia membutuhkan pil kebangkitan yang hebat, sebuah ramuan langka yang diam-diam diperdagangkan antara Shaolin dan Gunung Hua. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan dapat membersihkan setiap jejak energi internal yang korup dan aura pembunuh dari tubuhnya.
Dia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, dia mengantarkan pil ini kepada iblis darah, tetapi kali ini dia akan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Seorang pria bertopeng datang untuk menyambutnya sebagai Nona Hu dan memintanya untuk mengikutinya, memberitahunya bahwa sang ketua sedang menunggunya. Dia masuk dan memperkenalkan dirinya, berkata, "Seil Hua, wanita dari Hu menyapa ketua benteng awan hitam." Sang ketua berkomentar bahwa dia tidak pernah membayangkan wanita Hu yang terkenal itu akan menjadi seorang anak dengan kepribadian yang begitu menawan. Seil Hua memuji ketua benteng awan hitam, mengatakan kehadirannya lebih mengesankan daripada rumor yang beredar. Dan sang ketua tertawa, mengakui kesopanannya, tetapi dia berpikir dalam hati, mengkritik kekeras-kepalaan sang ketua yang menjadikannya musuh baik Gunung Hua maupun Shaolin atas pil kebangkitan yang hebat, dan dia tidak senang bahwa dia yang akan menanggung akibatnya. Dia menghitung kekuatan yang ada di dalam benaknya, sang ketua, 8 tetua, dan sekitar 150 pengikut. Dia merenung sejenak, mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia sekarang adalah seseorang yang termasuk dalam faksi yang benar. Seil Hua meminta maaf atas kekasaran mereka, berharap kemarahan pihak lain akan reda. Tetapi ketua benteng menjawab bahwa kata-kata kosong tidak akan cukup. Seil Hua berjanji kepada ketua benteng bahwa jika dia mengunjungi Hu di masa depan, dia akan diperlakukan dengan baik. Ketua benteng dengan marah menyela, bertanya apakah mereka menganggap mereka sebagai pengemis yang bangkrut. Seil Hua memperingatkan ketua benteng untuk tidak membuat pilihan bodoh, menjelaskan bahwa dengan melakukan itu dia akan mengirim banyak anak buahnya ke kematian mereka. Ketua benteng menjawab bahwa dia juga sebagai wanita harus mengorbankan hidupnya juga. Seil Hua yakin bahwa bertarung adalah satu-satunya solusi yang tersisa. Jadi dia segera bergerak. Sebuah pertempuran pecah dan Seil Hua bergerak dengan kelincahan yang menakjubkan di antara para penyerang. Seorang petarung menerjangnya, tetapi dia menghindari serangannya dengan kecepatan dan kemudahan, dengan mudah melewatinya dan membuatnya sangat terkejut. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia memberi mereka kesempatan, lalu melanjutkan pertarungannya, menjatuhkan lebih banyak pria. Sang ketua menyaksikan adegan itu dengan tidak percaya. Dia bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Dia menyadari itu bukan karena dia meremehkannya karena dia masih anak-anak. Dia sangat menyadari reputasi Huaru yang terkenal, dan semua orang dalam siaga tinggi mengawasi anak ini. Sang ketua tiba-tiba berteriak agar mereka berhenti. Pertarungan berhenti dan sang ketua menyadari bahwa yang ada di depannya bukanlah anak biasa, tetapi pasti seorang master hebat yang mendapatkan kembali masa mudanya melalui teknik Ben Roandong. Sang ketua memohon kepada wanita itu untuk menurunkan pedangnya dan berteriak bahwa mereka akan memberinya barang yang dia inginkan. Seil Hua menerima sebuah kantong berisi pil dan mencatat dalam hati bahwa mereka membuat keputusan mereka jauh lebih cepat daripada terakhir kali di kehidupan masa lalunya, berpikir akan lebih baik jika mereka menyerahkannya begitu saja ketika dia meminta dengan baik. Dia meninggalkan tempat itu dan mencari tempat terdekat untuk duduk dan mengatur napasnya. Saat dia bergerak melalui hutan, dia merasakan seseorang mengikutinya. Dia mendarat dengan anggun setelah melompat di antara pepohonan dan berbicara kepada pengikutnya, mengatakan dia bahkan tidak mencoba menyembunyikan kehadirannya dan akan lebih baik baginya untuk menunjukkan dirinya. Laki-laki yang mengikutinya memuji kebijaksanaannya dan tidak menghunus pedangnya, menyebutnya cerdas. Si segera mengenalinya. Dia adalah salah satu dari 3 master terbaik di klan Namong dan bawahan langsung dari pemimpin klan. Dikenal sebagai Dewa Guntur yang mengamuk karena kecepatannya seperti angin dan kekuatan destruktifnya seperti guntur, dia adalah pemimpin inti pedang angin rahasia. Xiao Momen Muguang. Xiao Momen Muguang menanyakan identitasnya, menyarankannya untuk memikirkan jawabannya dengan hati-hati karena keputusannya tentang apakah dia akan hidup atau mati akan bergantung pada apa yang dia katakan. Seil Hua mempertimbangkan situasinya. Dari semua orang, dia harus bertemu dengannya saat menjalankan misi rahasia. Tidak menemukan pilihan lain, dia memperkenalkan dirinya sebagai Seil Hua, seorang murid seni bela diri yang rendah hati dan menyapa sesepuh yang terhormat. Xiao Momen bingung dengan pernyataannya dan bertanya-tanya mengapa dia menjadi sesepuhnya, menambahkan bahwa dia tidak pernah memiliki murid yang memancarkan energi jahat seperti itu. Dia kemudian menanyakan usianya dan dia menjawab bahwa dia yakin dia berusia 13 tahun. Dia mempertanyakan penggunaan kata, yakin. Jadi, dia menjelaskan bahwa dia kehilangan ingatannya dari sebelum usia 5 tahun karena suatu kecelakaan dan hanya bisa mengandalkan usia yang diberitahukan kepadanya. Dia melanjutkan pertanyaannya tentang bekas luka di lehernya, yang dia jawab tidak tahu. Ketika dia bertanya siapa yang mengajarinya seni bela diri, dia memberitahunya bahwa Master Huaru di Yunan adalah gurunya sampai saat ini, tetapi itu tidak lagi terjadi karena dia mencoba membunuhnya. Xiao Momen memperingatkannya bahwa benda yang disembunyikannya bisa menjadi racun baginya dan bertanya mengapa dia ingin mengeluarkan energi internalnya. Dia menjelaskan bahwa dia perlu melakukannya karena jika dia kembali ke keluarganya dengan kekuatan ini, mereka mungkin tidak menerimanya. Dia bertanya apakah dia setidaknya tahu kampung halamannya dan dia menjawab bahwa menurut fragmen memori yang muncul padanya, rumahnya adalah Hefei di Provinsi Ani. Xiao Momen menyadari bahwa Hefei adalah tempat di mana rumah utama klan Namong berada. Xiao Momen mengejutkannya dengan tawarannya, mengatakan dia akan membantunya secara pribadi. Dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan seorang wali untuk mengatur energinya agar dia bisa berhasil dilahirkan kembali dan dia akan mengambil peran sebagai wali ini. Seil Hua menyadari dia berpikir dia mungkin anak yang hilang dan berniat untuk mengawasinya sedekat mungkin,
yang menurutnya melelahkan. Sementara itu, di benteng awan hitam, sang master sedang diinterogasi oleh sosok-sosok bertopeng. Sang master berteriak, bertanya mengapa mereka melakukan ini, bersikeras ini bukan yang mereka sepakati. Salah satu sosok bertopeng bertanya di mana benda itu, dan sang master dengan panik menjawab bahwa Nona Muda Hu mengambilnya kurang dari 2 jam yang lalu. Pria bertopeng itu menanyakan deskripsinya dan dia mengatakan dia adalah seorang gadis yang terlihat berusia 10 tahun. Pemimpin para pria bertopeng memerintahkan anak buahnya untuk pergi dan mengejarnya, meninggalkan master benteng terengah-engah sendirian. Kembali ke benteng awan hitam, sebelum pergi, Ciel Hua mendekati master benteng yang tergeletak di tanah terengah-engah. Dia memberitahunya bahwa ketika dia pergi, dia harus memerintahkan anak buahnya untuk keluar dan melarikan diri sejauh mungkin karena para pembunuh dari Huaru akan menyerang tempat itu segera. Sang master bertanya-tanya mengapa mereka akan menyerang meskipun mereka memberikan barang yang diminta. Dan Se Hua menjelaskan bahwa itu karena dia tidak lagi bersama Huaru. Dia melanjutkan untuk menjelaskan situasinya, mengungkapkan bahwa segera Haan dan Shaolin akan datang untuk menaklukkan geng awan hitam. Ketika itu terjadi, Huaru akan mendekati mereka untuk menawarkan bantuan, tetapi tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk membunuh pemimpin geng dan menyerap pasukannya. Jadi dia memperingatkannya untuk tidak tertipu oleh mereka. Akhirnya, dia menyerahkan selembar kertas kepadanya yang mengatakan bahwa dalam 7 hari dia harus melaksanakan apa yang tertulis di atasnya persis seperti yang tertulis karena itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi geng awan hitam dari Hashan dan Shaolin. Setelah dia pergi, sang master berpikir dalam hati betapa menakutkan karakternya, bertanya-tanya seberapa dalam dia telah merencanakan masa depan. Saat ini, Sailman Muguang tiba bersama Se Hua di tempat terpencil, memberitahunya ini adalah tempat latihan pribadinya dan itu adalah tempat yang sempurna karena tidak ada jalan yang mengarah ke sana dan banyak tanaman untuk menyembunyikannya dari pandangan. Ciel Hua bertanya apakah dia yakin dengan keputusannya, menambahkan bahwa menjadi walinya berarti dia akan mengawasinya saat dia mengatur energinya dan dia tidak mengerti mengapa dia membantu seorang gadis yang baru dia temui. So Momen mengakui itu adalah poin yang valid, lalu menjelaskan bahwa pertama dan terutama, dia sangat membenci orang-orang yang lemah energi jahat seperti miliknya. Oleh karena itu, fakta bahwa dia ingin mengusir energi ini sangat mengagumkan. Dan dia juga merasa kasihan bahwa satu-satunya keinginannya adalah untuk kembali ke rumah. Dia menyuruhnya untuk berhenti mempertanyakan segalanya karena yang penting sekarang adalah dia dilahirkan kembali. Se Hua berterima kasih padanya karena telah menemukan tempat ini dan menemaninya sejauh ini. Dia memberinya senyum hangat, memperingatkannya untuk tidak mati dan bertanya apakah dia ingin bantuan, tetapi dia bersikeras dia bisa melakukannya sendiri dan dia setuju, yakin bahwa dia akan berhasil. Dia menyarankannya untuk mencoba mengubah cara bicaranya yang kaku ketika dia dilahirkan kembali karena dia terlihat seperti gadis berusia 13 tahun tetapi kurang pesona. Dia menambahkan bahwa dia akan segera bertemu orang tuanya dan membayangkan betapa sedihnya mereka jika anak yang sudah lama tidak mereka lihat begitu kaku. Dia bertanya apakah dia akan terlihat aneh dan setuju untuk mencoba berubah. Dia kemudian bertanya apakah dia punya makanan favorit dan setelah beberapa keraguan dia menjawab tangan hulu. Si tersenyum berkomentar bahwa ada seorang anak di dalam dirinya. Dia mengucapkan selamat tinggal, mendoakan dia tetap hidup dan kemudian pergi. Si duduk dan menelan pil emas. Dia mulai bermeditasi, merasakan serangan energi sedalam lautan, membandingkan kekuatan hidup dengan arus dan serangan yang halus dengan gelombang pasang. Dia berkonsentrasi keras, mengetahui bahwa tidak peduli seberapa kuat garis keturunan naga itu, ada kalanya itu bisa menjadi racun, dan gagal mengekstra kekuatan hidup bisa membawanya ke kondisi iblis. Dia mendorong dirinya sendiri untuk menjadi lebih cepat dan lebih ganas, bertujuan untuk tidak meninggalkan satu pun jejak kekuatan hidup sebelumnya. Dia merasakan getaran dan tersandung, menyadari, seperti yang diharapkan, bahwa ini adalah kekuatan yang tumbuh dengan memakan darah. Di sebuah gua terpencil, Ciel Hua berjuang melawan energi iblis yang menempel padanya dengan keras kepala, sama seperti iblis yang mengendalikannya selama ini. Dia bertekad bahwa dia tidak akan menjadi mainannya lagi dalam kehidupan ini dan dia tidak akan membiarkan segalanya berjalan sesuai keinginannya. Sementara itu, Som Muguang menunggu di luar, khawatir bahwa terlalu banyak waktu telah berlalu. Dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah dan menyalahkan dirinya sendiri karena meninggalkannya sendirian. Tapi tiba-tiba, Ciel Hua muncul dari gua, energinya sepenuhnya murni. Xiao Momen tertawa lega. Terkesan oleh kekuatan dan tekadnya, dia mengucapkan selamat kepadanya atas kerja kerasnya dan karena telah menyingkirkan energi internal yang menjijikan itu dan dia berterima kasih padanya karena telah menjaganya. Dia menawarinya hadiah perayaan karena berhasil keluar hidup-hidup. Se Hua bertanya tentang tas yang dia berikan dan dia menjawab bahwa itu adalah hadiah untuk kelangsungan hidupnya. Saat dia membuka hadiah itu, So memperhatikan bahwa dia tidak hanya mengeluarkan energi jahat, tetapi dia juga berhasil menyerap kekuatan internal yang tersisa. Prestasi yang menakjubkan untuk usianya. Dia melihat ekspresi di wajahnya dan menyadari dia menyukai hadiah itu dan dia berterima kasih padanya. So Momen memberitahunya bahwa dialah yang seharusnya berterima kasih padanya karena tidak mati dan kembali hidup-hidup. Dia menyarankan mereka kembali ke kota. Dia menyebutkan bahwa mengingat keadaannya, dia harus terlebih dahulu merendam tubuhnya di air hangat. Dia menggendongnya di lengannya, mencatat bahwa 4 hari telah berlalu sejak dia memasuki gua.
Dia bertanya apakah dia lapar dan berjanji akan memperkenalkannya pada makanan favorit rahasianya, menyuruhnya berpegangan erat agar tidak jatuh. Si menggendongnya dan melesat menuju kota. Namun, Xiao Hua tahu bahwa dia membawanya di jalan yang mengarah ke keluarga Namong. Xiao Hua merasa senang akhirnya tiba. Xiao Hua bertanya-tanya apakah ini yang dia sebut makanan lezat. Xiao Momen memberitahunya bahwa dia secara khusus memesan hidangan kaki babi dan mendesaknya untuk makan sesukanya, tetapi dia memberitahunya bahwa dia makan buah manisan dan tidak nafsu makan, yang mengejutkannya. Dia bertanya padanya apa makanan paling umum di penginapan dan menjawab sendiri, pancake dan mie. Dia menjelaskan bahwa reputasi yang baik untuk makanan umum seperti itu sulit didapat. Dia menambahkan bahwa ini adalah tempat di mana seseorang makan makanan tanpa harapan besar, dan konon membuatmu melihat kehidupan selanjutnya. Dia menjawab bahwa dia sudah melihat kehidupan selanjutnya berkat pil restorasi yang hebat. Dia mendesaknya untuk makan, bersikeras dia akan meminta lebih nanti. Begitu dia mencicipi makanannya, segera terlihat dari wajahnya bahwa dia menyukainya. Som Muguang menyantap makanan Xiao Hua dan terkesan. Ia mulai makan dengan lahap. Jadi ia menanyakan pendapatnya tentang rasa yang luar biasa itu. Dia memandangnya makan dengan puas, lalu dengan lembut menepuk kepalanya, menyuruhnya makan perlahan dan berjanji akan memesan lebih banyak sampai perutnya kenyang. Setelah ia selesai makan, ia berterima kasih atas keramahannya. Di luar penginapan, beberapa pemabuk sedang bersenang-senang setelah makan dan minum. Pada saat itu, salah satu bawahan Shman muncul, memanggilnya sebagai Grand Master, dan memberitahunya bahwa ia telah menyingkirkan semua tikus. Bawahan itu menyajikan selembar kain dengan lambang yang belum pernah ia lihat sebelumnya, mencatat bahwa keterampilan penyerang menunjukkan mereka bukan rakyat jelata biasa. So Momen menyimpulkan ia memiliki banyak hal untuk dilaporkan kepada kepala keluarga dan memutuskan untuk pergi. Bawahannya bertanya apakah ia akan meninggalkan anak itu, yang dijawab So Momen bahwa satu orang untuk mengikutinya sudah cukup karena ia tidak begitu lemah untuk terluka parah. Ia menambahkan bahwa ia akan bertemu anak itu lagi segera saat ia tidur dengan damai di kamarnya. Sementara itu, di aula harimau surgawi klan Namong, ketegangan memenuhi rapat keluarga. Putra ketiga kepala klan, Namong Chiong, meledak dalam kemarahan atas keputusan untuk menaikkan hadiah untuk menemukan anak yang hilang menjadi 300 batang emas. Ia memprotes bahwa 8 tahun telah berlalu tanpa menemukan jejak tunggal anak itu dan bertanya-tanya apakah menaikkan hadiah akan mengubah apapun. Ia menambahkan bahwa dengan jumlah ini, seseorang bisa membeli seluruh serikat pedagang dengan uang tersisa, dan tidak pasti apakah anak itu masih hidup. Kakak laki-lakinya, Namong Chiong Hai, putra kedua kepala klan, menegurnya dan menyuruhnya menjaga ucapannya, dengan seseorang bertanya-tanya bagaimana perasaan kakak tertua mereka, Chiong Ngun, jika ia mendengarnya. Chongan membalas bahwa kakak tertua mereka juga melebih-lebihkan. Karena ketidakhadirannya yang lama, seluruh beban mengelola urusan klan telah jatuh pada saudara kedua. Pada saat ini, kepala klan Namong, Kaisar Pedang Naga Surgawi Namong Muon, campur tangan dan memerintahkan Chiong untuk diam. Ia berbicara kepada putranya dan mengakui bahwa Chiong benar. Sudah 8 tahun penuh sejak saudaranya mengambil tanggung jawab untuk kantor perdagangan untuk menemukan putrinya. Dan juga benar bahwa posisi pemimpin klan muda telah kosong untuk waktu yang lama karenanya. Ia kemudian bertanya langsung kepada Chiong apakah ia membenci saudaranya, yang dibantah Chiong. Muyan menantang putranya, bertanya apakah ia akan mengatakan hal yang sama jika putrinya sendiri yang hilang, dan apakah ia akan dengan mudah menyerah pada seorang anak yang kelangsungan hidupnya tidak dijamin. Chongan meminta maaf, mengakui ia telah berbicara tanpa berpikir. Ayahnya memperingatkannya untuk tidak membiarkan lidahnya lepas sementara berpikir dalam hati bahwa situasi ini meresahkan. Muin sadar bahwa Chiong bukan satu-satunya yang tidak senang dan hampir pasti bahwa seseorang menggunakannya, yang mudah dipengaruhi oleh emosinya, sebagai corong untuk menyuarakan pikiran mereka. Saat ia merenungkan bagaimana menghadapi ketidakpuasan yang tumbuh ini yang tidak bisa dibiarkan tidak ditangani, Som Muang masuk dan melaporkan bahwa anak itu telah melewati ambang klan. Saat itu, Mucin memerintahkan semua orang untuk meninggalkan aula. Di aula harimau surgawi, kepala pelayan klan Namong bertanya kepada guru Xiao Momen Muguang apakah anak itu akhirnya tiba. Xiao Momen menjawab bahwa anak yang lucu tapi berduri akan segera tiba. Kepala pelayan Namong Moon mencatat bahwa pertemuan sebelumnya berakhir tiba-tiba karena anak ini, yang dikonfirmasi Xiao Momen saat ia memberi isyarat kedatangannya. Saat Sehua memasuki aula, Namong Moon melihatnya dan tiba-tiba sebuah ingatan dari masa kecilnya melintas di benaknya. Ia melihat dirinya sebagai gadis kecil memanggilnya, kakek penjaga gerbang. Saat ia dengan gembira menggendongnya, mata Namong Moon berlinang air mata saat ia berbisik, "Nyonya saya." Tetapi Xiao Momen memperingatkannya untuk tidak langsung membuat kesimpulan. Sehua berdiri di depan kepala klan, merasakan tekanan luar biasa dari aura yang memancar dari Kaisar Pedang Naga Surgawi, salah satu dari 10 master absolut di dunia. Ia merasa seolah-olah ia berdiri di depan cakar naga, tetapi ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia saat ini bukan musuh dan tidak perlu merasa terintimidasi. Ia secara formal menyapanya sebagai kepala klan Namong. Mach memerintahkannya untuk maju dan Nam Gongmun menanyakan namanya, yang dijawabnya, Selhua. Ia bertanya apakah benar ia mengklaim sebagai anak yang dicari klan, dan ia mengonfirmasinya.
Ia kemudian menghadapinya dengan fakta bahwa anak yang mereka cari memiliki tanda di lehernya dan bahwa ia telah mendengar ia tidak dapat mengonfirmasi keberadaan tanda seperti itu. Ia menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang tanda itu dan bahwa ia hanya datang karena ia ingat tumbuh di rumah tangga Namong saat ia masih kecil. Ia kemudian memintanya untuk mendeskripsikan ingatan itu secara rinci. Se-Hua mendeskripsikan jalan berbaris poplinet di samping kolam yang teduh oleh pohon willow dan ingat memegang tangan seseorang, tetapi ia tidak dapat mengingat identitas mereka. Yang ia ingat hanyalah bahwa tangan itu sangat besar, kuat, dan hangat. Begitu besar sehingga ia hanya bisa memegang salah satu jarinya. Se-Hua melihat sedikit reaksi dari Mushin, dan berpikir dalam hati bahwa satu-satunya tempat di klan Namong yang cocok dengan deskripsi ini adalah taman kediaman kepala klan. Ia ingat melihat ingatan ini di kehidupan masa lalunya ketika ia menyusup ke kediaman, dan pada saat itu, ia berpikir itu adalah halusinasi yang disebabkan oleh racun dari bunga popi. Se-Hua telah menyadari bahwa ketika seluruh ladang bunga dibakar, penglihatan itu telah surut secara signifikan. Setelah menjelaskan bahwa ini semua yang ia ingat sebelum kehilangan ingatannya pada usia 5 tahun, ia bertanya-tanya apakah itu sudah cukup. Mushin menolak buktinya, menyatakan bahwa bunga popi, kolam, dan pohon willow adalah pemandangan umum bagi orang kaya dan bertanya apakah ia pikir itu saja membuktikan ia berasal dari klan Namong. Se-Hua menjawab bahwa ia tidak mengerti. Ia menunjukkan bahwa klan Namong adalah yang mencari anak yang hilang. Jadi mengapa ia harus menjadi yang membuktikan identitasnya? Ia berpikir bahwa setelah ia tiba di klan, akan ada cara untuk memverifikasi identitasnya dan bertanya dengan menantang, apakah saya salah? Meninggalkan kepala klan dengan wajah muram. Audacity Se-Hua mengejutkan mereka yang hadir dan Soman Muguang mencoba mendinginkan situasi, tetapi Namong Muchan meledak dalam tawa yang menderu. Ternyata Muchan tidak semarah padanya seperti yang dipikirkan orang lain. Ia setuju dengannya, mengatakan ia benar. Ia menjelaskan bahwa mereka memang memiliki cara untuk membuktikan identitasnya, tetapi itu tidak mungkin saat ini. Ia bertanya apakah ia bersedia menunggu dan ia setuju. Mushin memerintahkan sebuah kamar disiapkan untuk anak itu untuk tinggal. Ia dibawa ke aula tamu surgawi, tempat yang hanya disediakan untuk tamu paling terhormat, menyebabkan keributan besar karena aula itu belum menerima tamu selama hampir setahun, dan sekarang dibuka untuk pengunjung yang tidak diumumkan yang hanya seorang anak. Pemimpin sekte luar, Nam Gongyeon, mengambil alih untuk membimbingnya. Benar-benar bingung, Namong Yaon tidak menyangka bahwa tamu penting yang diminta untuk ia jaga akan ternyata hanya seorang anak. Yan menjelaskan pengaturannya, meyakinkannya bahwa aula dibersihkan 5 kali sehari dan bahwa penjaga dari persimpangan melindunginya untuk memastikan keselamatannya. Ia kemudian memberitahunya ia mendengar ia belum makan. Ia menawarkan untuk menyiapkan beberapa makanan karena ia belum makan, dan ia langsung setuju. Ia disajikan makanan mewah, tetapi menemukan dirinya bingung dengan hidangan yang dibungkus daun bambu, tidak tahu bagaimana cara memakannya. Seorang pelayan dengan ramah membantunya, menjelaskan bahwa daun itu memberikan rasa bambu pada hidangan dan mempertahankan rasanya. Pelayan itu menjelaskan kepada Se-Hua bahwa di keluarga Namong, mereka memastikan untuk menyiapkan makanan terbaik untuk tamu istimewa mereka, terutama tamu dari aula tamu surgawi. Pelayan itu kemudian meminta maaf karena berbicara dengannya lebih lama dari yang seharusnya, tetapi Se-Hua berterima kasih atas bantuannya. Pelayan itu terkesan dengan kecantikan Sol-Hua dan bertanya apakah ia menikmati makanannya. Se-Hua menjawab bahwa ia menemukan makanan itu sangat lezat. Setelah makan, ia kembali ke kamarnya untuk merenung. Ia merasa ia akhirnya tiba di Namong. Dan meskipun setiap tempat dan setiap orang persis seperti yang ia ingat, perasaannya benar-benar berbeda kali ini. Pikiran ini membawa kembali ingatan yang menyakitkan dari kehidupan masa lalunya di mana ia menginterogasi Nam Gongmun, menuntut lokasi manual rahasia klan. Ia mengingat kata-kata terakhirnya saat menentang kematian, bersikeras bahwa ia tidak akan pernah mengkhianati klannya, bahkan jika anggota tubuhnya tercabik-cabik, dan bersumpah akan membalas dendam bahkan dari neraka sebelum ia membunuhnya. Kenangan menyakitkan dari kehidupan masa lalunya menyerang Se-Hua, di mana ia berhadapan dengan Nam Gongmun, yang ia ancam akan ia perhatikan apakah ia masih akan berbicara dengan cara yang sama ketika anggota tubuhnya tercabik-cabik. Dalam kenangan itu, ia menjawab dengan sinis, menggambarkan perjuangan Nam Gongmun sebagai feodal. Saat ia berdiri dengan kemenangan di hadapan anggota klan, ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri mengapa semuanya berakhir seperti ini dan mengapa ia merasakan kegelisahan aneh saat menghadapi mereka. Ia terbangun dari mimpi buruk ini dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini belum terjadi dan ia bisa menghentikannya kali ini. Sementara itu, di aula klan, Namong Muon bertanya kepada Master Shomomen apakah anak itu ikut campur dalam urusan Gunung Hua dan Shaolin. Shomomen membenarkan hal ini, menjelaskan bahwa mereka secara diam-diam memperdagangkan eliksir agung. Shomomen menganggap remeh sekte awan hitam, menganggap mereka tidak berarti, terutama karena seorang bocah berhasil membalikkan keadaan sendirian. Ia menambahkan bahwa masalah sebenarnya terletak pada bagaimana mereka berhasil mengalahkan elit Gunung Hua dan mencuri eliksir. Kekuatan mereka tidak memadai, yang berarti pasti ada campur tangan eksternal. Mushin tenggelam dalam pikirannya, mendorong Shomomen untuk bertanya apakah ia mendengarkan. Shomomen berpikir pemimpin klan itu berhati-hati seperti biasa dan pasti akan menemukan solusi. Namun, kenyataannya,
Mushian sedang memikirkan putranya, Chayong, dan bagaimana baru sekarang ia melihat kemiripan yang kuat di antara mereka sekarang setelah Chayong tumbuh dewasa. Kepala pelayan, Nam Gong, ikut campai, menganggap terlalu dini untuk memastikan bahwa ia adalah cucunya, dan sambutan yang ia terima terlalu berlebihan. Mushin dengan tegas menolak kata-katanya, bertanya-tanya bagaimana ia tidak bisa mengenali seseorang dari darahnya sendiri. Ia menegaskan bahwa menyebut sambutan itu berlebihan adalah salah. Bahkan, kemungkinan itu masih kurang. Ia kemudian bertanya kepada Seyom apakah ia telah menyelidiki tempat yang disebut Huaru. Somen menjawab bahwa mereka telah mengirim bawahan mereka ke Eunan setelah menangani para pengejar dan mereka berharap berita akan segera tiba. Mian menyatakan kekhawatiran apakah anak itu memiliki niat tersembunyi lainnya. Somen mengatakan ia ingin percaya bahwa anak itu tidak bersalah, tetapi mengakui situasinya rumit. Ia adalah pemimpin muda dari kekuatan yang tidak dikenal dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah hatinya benar-benar bersama Namong atau apakah keinginannya untuk kembali ke rumah adalah kebohongan. Namun, Somen berpendapat bahwa meninggalkan energi internal yang telah ia kumpulkan bukanlah keputusan yang mudah dan bahwa ia memilih Namong meskipun menyerahkan kekuatan itu, yang menunjukkan bahwa ia kemungkinan tidak memiliki motif lain. Moshin menggoda Siomomen, bertanya apakah ia sudah mulai menyukai anak itu, yang disangkal Soman. Siomomen menyarankan bahwa jika Mushian masih tidak dapat sepenuhnya mempercayainya, mereka harus bertanya langsung kepadanya tentang insiden Gunung Hua. Mushian setuju, mencatat bahwa adat mengharuskan keluarga mengadakan jamuan makan untuk tamu di aula tamu surgawi, menjadikannya kesempatan yang baik. Ia memutuskan untuk menunda masalah kepercayaan untuk nanti, dan tersenyum, mengatakan ia sudah tidak sabar untuk makan bersama cucunya. Di kamarnya, Seil Hua melanjutkan meditasinya. Ia merasakan energi lembut baru mengalir melalui tubuhnya dan menyegarkannya. Ia memperhatikan teksturnya benar-benar berbeda dari energi internal dari teknik darah gong yang ia biasa gunakan. Seil Hua melanjutkan meditasinya, menilai energi internal barunya. Ia mencatat bahwa levelnya saat ini hanya kelas 2, tetapi ia merasa lebih mudah untuk mengendalikannya dibandingkan dengan energi liar yang sebelumnya mendambakan aroma darah. Karena ia sudah mencapai alam api di kehidupan masa lalunya, ia tahu ia harus sampai di sana lebih cepat di kehidupan ini. Namun, ia memutuskan untuk tidak meningkatkan energi internalnya secara sembrono. Ia belum secara formal mempelajari metode pelatihan klan Namgong, dan setiap peningkatan mendadak dalam kekuatannya pasti akan membangkitkan kecurigaan dari 3 orang yang ia temui di aula harimau surgawi. Ia tidak bisa mengambil risiko merusak kepercayaan yang rapuh yang belum sepenuhnya ia dapatkan, tidak peduli seberapa bersemangatnya ia. Ia merasa berpura-pura tidak tahu tentang apa yang ia pelajari di kehidupan masa lalunya sangat mengganggu. Seil Hua memanggil seorang pelayan dan meminta tempat untuk berlatih. Pelayan itu menawarinya tempat latihan pribadi yang terhubung dengan aula tamu surgawi, tetapi Seil Hua menolak, meminta tempat lain. Pelayan itu memberitahunya bahwa sebagai tamu penting, ia dapat menggunakan salah satu tempat latihan di aula luar dan menawarkan untuk mengantarnya ke yang terdekat. Seil Hua menolak bantuan itu, mengatakan ia akan pergi sendiri. Ia berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika ia tidak bisa melatih energi internalnya, ia tidak punya pilihan selain melatih kekuatan eksternalnya. Ia berpikir lebih baik berlatih di antara peserta pelatihan lain daripada berlatih sendirian. Dengan begitu, jika ia menggunakan teknik pedang Namong, ia bisa mengklaim ia menirunya dengan menonton mereka secara diam-diam. Seil Hua berpikir pada dirinya sendiri bahwa mengizinkan orang luar untuk menonton beberapa pelatihan, bahkan jika itu hanya teknik pedang dasar dari aula luar, menunjukkan keberanian besar dari keluarga Namong. Ia tiba di tempat latihan unit naga merah, salah satu dari 6 regu militer. Ia melihat mereka berlatih bentuk pertama dari teknik pedang besar. Ia menyadari orang-orang ini adalah akar yang mendukung Namong dan titik awal untuk pertumbuhan kekuatan mereka di masa depan. Dan ia mencatat bahwa gerakan mereka bersih dan terpoles, menunjukkan berjam-jam latihan. Tapi ia menyimpulkan bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah ilmu pedang yang sebenarnya. Mereka hanya mempelajari gerakannya, bukan teknik pertempuran yang sebenarnya. Ia percaya bahwa jika mereka pergi ke medan perang, mereka pasti akan mati sebelum mereka bisa menggunakan teknik mereka. Ia menghela napas, percaya mereka memiliki jalan panjang, dan melangkah maju untuk memulai pelatihannya. Ketika ia meraih pedang kayu, seorang pemuda menghentikannya dan bertanya apa yang ia lakukan menyentuh peralatan tanpa izin. Ia mengatakan kepadanya bahwa ini bukan tempat bagi anak-anak untuk bermain-main. Ia menunjukkan bahwa anak-anak lain juga berlatih di sini, tetapi mereka berbeda darinya karena mereka belajar secara formal. Ia menebak bahwa ia gagal dalam ujian prajurit dan menganggap kehadirannya hanya sebagai masalah kekanak-kanakan, memperingatkannya bahwa ia tidak bisa menyelinap masuk ke sini untuk mencoba dan belajar. Ia menambahkan bahwa pedang itu seperti kuda. Pedang tidak bisa dikuasai dengan meniru saja dan menasihatinya untuk pergi sebelum ia terkena serpihan kayu. Seil Hua mengabaikan kata-katanya dan mengambil pedang lain. Pemuda itu marah karena ia berani mengabaikan kata-kata orang dewasa. Ia dengan marah bertanya di mana ia belajar sopan santun yang buruk seperti itu dan menuntut untuk tahu di mana walinya agar ia bisa menghukumnya dengan benar. Seil Hua menghela napas mempertimbangkan pemuda di depannya dengan kesal. Pemuda itu memperhatikan tatapan tajamnya dan menjadi bingung, lalu menyebutnya kasar dan menyerangnya. Ia dengan mudah menghindarinya dan membuatnya tersandung,
menyebabkannya jatuh ke tanah dengan bingung, bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Sil Hua mengambil pedang kayu, berkomentar bahwa itu lebih cocok dengan tingginya. Para peserta pelatihan lainnya melihat pemimpin mereka di tanah dan mengejeknya, bertanya apakah ia tersandung kakinya sendiri. Pemuda itu bangkit, merasa terhina dan marah, dan memerintahkannya untuk berhenti. Ia menyatakan bahwa kata-kata tidak lagi cukup dan ia tidak tahu trik apa yang ia gunakan, tetapi hari ini ia akan mengajarinya apa itu sopan santun. Se Hua dengan tenang setuju, mengatakan ia akan menghiburnya sebentar. Ia bergegas ke arahnya, berteriak bahwa ia akan memberinya pelajaran dalam etiket, tetapi ia menghindari serangannya lagi dan menangkisnya dengan kuat. Se Hua bergegas ke arahnya dengan cepat. Pemuda itu tegang dan mencoba mengambil posisi bertahan, tetapi posturnya salah, sehingga Se Hua dapat dengan mudah merebut pedang dari tangannya. Pedangnya jatuh dari tangannya dan ia jatuh ke tanah lagi. Para penonton terkejut dengan pemandangan itu, berkomentar bahwa pertarungan itu sangat timpang sehingga tidak bisa dianggap sebagai duel. Se Hua bertanya kepada pemuda yang kalah itu apakah ia ingin melanjutkan, meyakinkannya ia tidak keberatan, tetapi ia memperingatkannya kali ini untuk tidak meremehkannya dan bahwa ia harus bertarung dengan sekuat tenaga. Pemuda itu bangkit, tatapannya telah berubah serius, dan menerima tantangan itu, ingin melihat kemampuan aslinya. Se Hua memperhatikan bahwa matanya akhirnya berubah dan ia secara naluriah mulai mencoba dan menilai keterampilan tempurnya. Pengamatan ini membawanya ke perenungan yang lebih dalam tentang keadaan klan. Ia menyadari klan Namong kuat, tetapi kekuatan ini terbatas pada kepala klan dan beberapa master. Para prajurit biasa, bagaimanapun, tidak kuat. Mereka hanya dilindungi di bawah nama Namong. Bertahun-tahun lamanya mereka merasa puas tanpa adanya pertempuran yang nyata, membuat pedang dan hati mereka tumpul. Ia bertanya-tanya dengan rasa penasaran, bisakah ia menempa kembali hati-hati yang telah menjadi seperti pedang yang terabaikan itu? Bisakah ia memanaskannya dan menempanya lagi hingga menjadi tajam? Pemuda itu mengajak Sol Hua bertarung di mana ia mengerahkan seluruh energinya untuk mengimbangi Sol Hua, meskipun ada kesenjangan keterampilan yang jelas. Kemudian Sol Hua mengajukan pertanyaan yang paling penting, apakah mereka bahkan memiliki kemauan untuk berubah? Duel berlanjut di tengah kebingungan para peserta pelatihan lainnya yang memperhatikan pedang pemimpin mereka gagal mendaratkan satu pukulan pun. Sol Hua dengan mudah menangkis serangannya dan mulai memberinya pelajaran ilmu pedang. Dia mengatakan kepadanya bahwa meningkatkan kekuatan tidak membuat serangan menjadi lebih baik, dan bahwa dia harus terlebih dahulu memahami sejauh mana dia bisa mengendalikan kekuatannya. Dia menambahkan bahwa dia juga harus memperhatikan kecepatan dan arah. Sol Hua mengayunkan pedangnya dengan kuat ke arahnya, tetapi pemuda itu berhasil menghindari pukulan itu pada saat-saat terakhir. Sol Hua menjelaskan bahwa menggunakan kekuatan yang berlebihan akan membuat tubuh kaku, dan tubuh yang kaku tidak dapat mengayunkan pedang sesuai keinginan. Dia menambahkan poin lain. Pemuda itu kehilangan keseimbangan dan terlempar ke belakang oleh kekuatan pukulan, terbang jauh dari tempatnya. Pemuda itu menusukkan pedangnya ke tanah untuk menghentikan momentumnya dan mendapatkan kembali keseimbangannya. Sol Hua menjelaskan kepadanya bahwa kekuatan tubuh bagian bawahnya lemah, yang menyebabkan keseimbangannya goyah dan sering terjatuh. Dia menancapkan kakinya dengan kuat di tanah, menegaskan bahwa bumi tidak akan bergetar selama dia mantap. Pemuda itu berdiri terengah-engah dan bingung. Sol Hua menghela napas, menyimpulkan bahwa pelatihan di sini sepertinya akan sulit, dan memutuskan untuk pergi. Pemuda itu terkesan dengan keterampilan gadis itu. Meskipun usianya masih muda, ia merasakan kesenjangan besar yang memisahkan kemampuan mereka. Sol Hua berpikir bahwa ia tidak melakukan apa-apa selain menarik perhatian dan berharap ia menggunakan aula pelatihan tamu pribadi. Ia merasa sudah memberikan nasihat yang cukup dan sekarang terserah pada mereka untuk menjadi layak menyandang nama Namong. Tiba-tiba, Sol Hua merasa lemah. Ia menyadari tubuh mudanya rapuh dan ia belum cukup istirahat sejak kembali ke masa lalu. Tiba-tiba, ia tersandung dan mulai terjatuh. Pada saat itu, Soman Muguang muncul entah dari mana dan menangkapnya. Ia bertanya padanya dengan cemas ada apa. Menyadari bahwa ia tidak terlihat baik-baik saja. Sol Hua mencoba meremehkannya, mengklaim bahwa ia baik-baik saja dan hanya merasa sedikit pusing sejenak. Som tidak mempercayainya dan tiba-tiba mengangkatnya ke dalam pelukannya. Sol Hua menuntut agar Som menurunkannya dan bertanya kemana mereka akan pergi. Som mengabaikan protesnya, mengatakan bahwa jika ia sakit, ia setidaknya harus mencari tahu apa yang salah dengannya. Ia mengatakan kepadanya sambil tersenyum bahwa pada saat-saat seperti ini, yang ia butuhkan adalah pujian dari seorang ahli. Ia tiba bersamanya di aula pengobatan dan memanggil seseorang, tetapi tidak ada yang menjawab. Ia meminta Sol Hua untuk menunggu sebentar. Sol Hua mengamati sekelilingnya, memperhatikan kualitas tinggi dari bahan-bahan obat dan menyimpulkan bahwa keterampilan kepala aula pengobatan pasti mengesankan. Ia berpikir dalam hati bahwa ia tidak pernah bertemu kepala aula pengobatan di kehidupan masa lalunya dan bertanya-tanya apakah ia meninggalkan Namong ketika klan itu jatuh. Sementara Sol Hua menunggu, seorang wanita memasuki aula pengobatan, berkomentar betapa lucunya Sol Hua dengan mata bulatnya yang lebar. Wanita itu mendekati Sol Hua dan menanyakan identitasnya karena ia tidak mengenali wajahnya. Ketika Sol Hua tersentak, wanita itu menggodanya, mengatakan ia menyerupai anak kucing kecil. Sol Hua terkejut.
Ia mengenal wanita ini dengan baik. Ia bertanya-tanya mengapa wanita ini ada di sini. Wanita ini adalah Dokwal, wanita kepala aula pengobatan di sekte darah, seorang pembunuh yang menikmati pembunuhan brutal menggunakan racun. Pada saat itu, Soman Muguang kembali dan dengan tidak sabar mengatakan kepada Dokwal untuk menghentikan omong kosong anak kucing kecil itu dan memeriksa denyut nadi Solhua. Dokwal berkomentar dengan rasa kasihan yang dibuat-buat bahwa Solhua bahkan tidak tahu apa yang salah dengannya dan memintanya untuk mengulurkan tangannya. Solhua segera menarik diri dan menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya, bersikeras kepada Som bahwa ia tidak sakit dan tidak membutuhkan pemeriksaan. Di dalam hati, Solhua panik. Ia tidak tahu masa lalu Dokwal sebelum ia bergabung dengan sekte darah, tetapi ia tahu ia harus berhati-hati. Iblis darah tidak pernah memaafkan pengkhianat, dan jika Dokwal masih menjadi mata-matanya, ia mungkin mencoba membunuhnya selama pemeriksaan denyut nadi. Soman meminta maaf karena membawanya tanpa izinnya, tetapi bersikeras pada pemeriksaan. Sambil memuji keterampilan Dokwal, ia mengingatkan Solhua bahwa ia belum makan atau beristirahat dengan benar selama berhari-hari. Akhirnya, ia membuat tawaran yang tidak bisa ia tolak. Ia akan memberinya semua permen tang hulu yang ia inginkan. Jika ia setuju untuk diperiksa, Solhua merasa sulit untuk menolak tanpa alasan yang bagus. Karena Soman tidak akan pernah percaya ia takut dengan pemeriksaan denyut nadi sederhana, ia menyimpulkan bahwa dengan Soman Muguang di sini, Dokwal tidak akan bisa melakukan apapun padanya untuk saat ini. Jadi, ia dengan enggan setuju. Dokwal meyakinkannya bahwa ia hanya akan melihat dengan cepat. Selama pemeriksaan denyut nadi, Dokwal mengirimkan energi internalnya ke tubuh Solhua, mengomentari perasaan aneh itu. Solhua bereaksi seketika, mencengkeram leher Dokwal dan memerintahkannya untuk melepaskan. Ia menuduhnya mencoba membunuhnya, tetapi Soman menjelaskan bahwa apa yang terjadi adalah pemeriksaan denyut nadi normal menggunakan metode Chure yang dimana garis-garis energi diperiksa menggunakan energi internal dokter. Solhua sedikit tenang dan melepaskan tangannya dari leher Dokwal. Mengambil langkah mundur dengan tenang, Dokwal tertawa, berkomentar tentang cakar tajam yang dimiliki anak itu. Soman menyaksikan situasi itu dan memikirkan apa yang terjadi. Ia memperhatikan bahwa Solhua bereaksi saat wanita kepala aula pengobatan menggerakkan energi internalnya dan bahwa niat membunuh yang ia rasakan dari Solhua jauh lebih berat daripada yang akan dirasakan dari seorang pembunuh biasa. Ia menyimpulkan bahwa begitu gadis ini memutuskan untuk membunuh, tidak ada belas kasihan di tangannya, seolah-olah ia telah mengambil nyawa yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Setelah konfrontasi tegang di aula pengobatan, Solhua mengumumkan bahwa ia akan kembali dan meninggalkan tempat itu. Dokwal mengeluh kepada Soman tentang kucing liar yang ia ambil dan Soman menghela napas, mengakui ia belum pernah melihat orang seperti Solhua sebelumnya. Ia bertanya tentang kesehatan Solhua dan Dokwal menjawab bahwa Solhua penuh vitalitas dan bahwa pemeriksaan itu terlalu singkat untuk menilai sepenuhnya kondisinya, tetapi tampaknya ia telah makan sesuatu baru-baru ini. Soman mengakui keterampilannya dan Dokwal menyombongkan diri bahwa ia pernah menjadi tabib yang bertanggung jawab atas Kaisar, yang diejek Soman dengan mengatakan bahwa ia hanya seorang asisten berpangkat rendah. Dokwal memintanya untuk membawa kembali anak kucing kecil itu lagi untuk pemeriksaan yang tepat, menjelaskan bahwa sesuatu tentangnya membuatnya merasa seperti bubuk mesiu yang akan meledak. Dalam kilas balik, seseorang menghadapkan Dokwal tentang pembunuhan yang dilakukannya terhadap anggota sekte darah lainnya. Dokwal menggambarkannya hanya sebagai hobi ringan. Orang itu mengingatkannya akan posisinya sebagai salah satu dari 12 bulan. Dokwal menegaskan kesetiaannya kepada guru darah, mencatat bahwa ia menerima lambang bulan dan seni darah eksklusif dari sekte racun dan bertanya-tanya apakah ia harus ditegur karena membunuh seseorang yang sepele. Solhua berkomentar bahwa ia mendengar Dokwal bersekutu dengan sekte yang benar, yang dianggap Dokwal sebagai pujian. Ketika ditanya mengapa ia bergabung dengan sekte itu, ia menjawab dengan senyum jahat bahwa mungkin ada seseorang yang ingin ia bunuh. Peristiwa kembali ke masa sekarang di mana Solhua sedang duduk di taman memikirkan Dokwal. Ia bertanya-tanya siapa orang yang sangat ingin dibunuh Dokwal dan menyesal tidak bertanya di kehidupan masa lalunya. Kakeknya, Namong Mushin, mendekatinya dan bertanya apakah ia membawa beban yang tidak bisa ia bicarakan. Solhua menyapanya dan mengatakan kepadanya bahwa ia sedang merenungkan keindahan taman untuk menata pikirannya. Mushin mengungkit insiden di tempat latihan, mengatakan bahwa berita sampai kepadanya bahwa seorang anggota muda dari unit naga merah telah menghunus pedangnya padanya. Solhua memintanya untuk mengabaikan masalah itu karena ia tidak terluka dan pedangnya adalah kayu. Mushin tidak setuju, menegaskan bahwa seorang pendekar pedang sejati harus berhati-hati terlepas dari apa yang ada di tangan mereka dan bahwa prajurit muda itu kurang disiplin. Ia bertanya apakah Solhua tidak takut, dan ketika Solhua menyangkalnya, ia bertanya apakah itu karena ia lebih kuat. Solhua menjawab bahwa energi internal prajurit itu kuat, tetapi kekuatan tidak hanya diukur dengan kekuatan saja. Mushin tersenyum, menyetujui kata-katanya. Kemudian ekspresinya berubah menjadi sedih dan ia mengakui bahwa ia berharap Solhua bukan cucunya. Ia menjelaskan bahwa Solhua tidak seperti anak-anak lain. Anak kecil biasa mana mungkin memiliki aura membunuh seperti itu. Tapi dia dengan jelas melihat darah di tangannya dan kebencian yang terpaksa dia tanggung. Dia menyimpulkan dengan penyesalan, mengungkapkan harapannya bahwa cucunya telah tumbuh dengan lembut, menjalani hidup jauh dari medan perang, dan setidaknya menjadi gadis biasa.
Nam Gongmuin melanjutkan percakapannya dengan Seel Hua, menanyakan siapa yang membesarkannya hingga menjadi seperti sekarang. Dia bertanya apakah itu benar-benar penting, dan dia meyakinkannya bahwa itu penting. Dia harus tahu siapa mereka untuk meminta pertanggungjawaban atas kejahatan mereka. Dia bersumpah bahwa siapapun yang mengubah cucunya menjadi seperti ini tidak akan mendapatkan kematian yang cepat, dan mencabik-cabik mereka tidak akan cukup. Dia menyatakan bahwa jika mereka menyebabkannya sakit, tidak ada yang akan memaafkan mereka. Seel Hua menguji tekadnya, bertanya, bagaimana jika aku bukan cucumu? Dia mengabaikan pertanyaan langsungnya dan sebaliknya menunjuk ke pedangnya dan memberitahunya bahwa dia masih harus menempuh jalan panjang untuk melampaui Chaon. Dia bertanya apakah itu nama pedang itu dan dia membenarkannya. Dia kemudian mengenang masa lalu ketika dia akan memegang tangannya dan berkeliaran di sekitar kompleks, bahkan tidak mencapai setengah tinggi pedang. Dia menepuk kepalanya dengan lembut dan mengundangnya untuk makan bersamanya keesokan malamnya, menyebutkan bahwa dia mendengar dia menikmati makanan enak dan bahwa dia akan menyiapkan banyak. Seel Hua menerima undangan itu. Kemudian, saat Seel Hua beristirahat di kamarnya, pelayan berdiri di luar kamar. Perasaan aneh meresap dari dalam kamar Seel Hua, seolah-olah atmosfer di dalamnya lebih berat dari biasanya. Seel Hua, saat tertidur, memancarkan energi mengerikan yang diam-diam meresap ke sekitarnya. Suara jahat bergema di benak Seel Hua, memerintahkannya untuk membunuh semua orang, membantai setiap anggota klan Namong, dan menaburkan darah mereka di kakinya. Pelayan itu bertanya, "Nona, apakah Anda membutuhkan sesuatu?" Dan perintah dari suara di kepala Seel Hua datang, "Bawakan aku darah mereka." Di tempat lain, Mucin bertemu dengan Seoman, Muguang, dan Namong Moon. Seoman dan Moon menyalahkan kepala klan atas kekerasan kata-katanya kepada anak itu. Xiao Momen bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa berbicara lebih lembut, sementara Moon berkomentar bahwa mengancam untuk mencabik-cabik seseorang tidaklah cukup. Moon kemudian bertanya kepada Mushon mengapa dia mengungkit topik taruhan itu lagi, bertanya-tanya apakah itu hanya untuk memamerkan kekuatannya. Mushon menjawab dengan malu bahwa cucunya khawatir dan dia hanya meyakinkannya. Xiao Momen membalas dengan sinis bahwa apa yang dia lakukan lebih dekat dengan menakut-nakuti dia sampai mati. Mushian menjawab dengan bertanya apakah itu lebih baik daripada semen yang memuja anak itu sambil melaporkan setiap gerakannya. Seomen memprotes bahwa dia tidak bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba, suasana berubah dan Mushin melihat bau yang tidak menyenangkan, bau darah. Seorang pelayan bergegas ke ruangan dengan panik, membawa kain berlumuran darah dan memanggil kepala klan. Mushin bertanya padanya dengan tegas, "Darah siapa ini?" Pelayan itu meminta maaf, menjelaskan bahwa darah itu milik tamu terkasih. Sehua mengklaim dia tidak bisa tidur, jadi dia berlatih dan tidak sengaja melukai dirinya sendiri, menegaskan bahwa lukanya tidak serius. Kemudian dia meminta maaf lagi karena telah menyebabkan mereka khawatir. Kemudian di kamar Seel Hua, Nam Gong Mucheon memasang peredam suara agar mereka bisa berbicara dengan bebas dan bertanya padanya apa yang sebenarnya terjadi. Xiao Hua bersikeras pada ceritanya bahwa dia salah menggunakan pedang. Banyak memperhatikan darah belum membeku, meraih tangannya, dan memberitahunya bahwa dia harus mempercayainya sama seperti dia mempercayainya. Dia berjanji untuk melindunginya selama dia berada di dalam klan Namgong, dan dia setuju untuk mengingat itu. Dia kemudian memberitahunya bahwa wanita dari balai obat telah tiba untuk merawatnya dan bahwa dia akan menemuinya besok untuk makan malam. Setelah dia pergi, Sehua berpikir bahwa Namong Muon pasti tahu bahwa apa yang terjadi bukanlah hanya kecelakaan. Dia bertanya-tanya berapa lama dia bisa terus berpura-pura tidak melihat dan apakah dia bisa menjelaskan kebenaran. Dia mengingat apa yang terjadi. Tubuhnya telah bergerak di bawah kendali perintah dari iblis darah. Ketika dia sadar kembali, pedang sudah ada di tangannya, dan jika pelayan tidak cepat menghindari serangannya, darah itu akan menjadi miliknya. Dia mencapai kesimpulan yang pahit. Satu-satunya orang yang dapat mengidentifikasi mantra yang dilemparkan pada tubuhnya adalah musuhnya. Pada saat itu, Dokwal memasuki ruangan, memanggilnya kucing kecilku. Dokwal menyalakan dupa untuk mengurangi rasa sakit dan mulai mengobati luka Seel Hua, menggodanya bahwa dia adalah kucing kecil yang berani karena tidak menangis. Seel Hua memanfaatkan kesempatan itu, memberitahu Dokwal bahwa dia memiliki memar di tempat lain dan memintanya untuk melihatnya. Dokwal terkejut dan bertanya di mana cedera lainnya, yang dijawab Sehua bahwa itu di perutnya dari dada ke bawah. Saat Dokwal dengan bersemangat bergerak untuk memeriksanya, Soman Muguang yang hadir di ruangan itu menghentikannya. Seel Hua menjelaskan bahwa dia mencurigai kerusakan internal dan meminta duel untuk memeriksanya menggunakan energi internalnya. Seel Hua dengan senang hati setuju untuk Dokwal menggunakan energinya yang menyenangkan duel yang sedikit bertanya apakah dia sudah mulai mempercayainya. Saat Dokwal memulai pemeriksaan menggunakan energi internalnya, Sehua mulai menginterogasinya dengan mengirimkan pikiran langsung ke pikirannya. Dia bertanya apakah dia pernah merasakan niat untuk membunuh. Dokwal mengakui dia pernah. Jadi Sehua bertanya apakah dia masih merasakannya sekarang. Doel menjawab tidak karena orang itu sudah mati. Ketika Sehua bertanya apakah dia ingin membunuhnya, Duel menjawab bahwa mereka menyentuh seseorang yang dia cintai. Sehua melanjutkan pertanyaannya menanyakan apakah ada seseorang yang dia cintai sekarang dan apakah dia ada di Namong.
Doel memberikan jawaban yang samar-samar mengatakan jawabannya bisa ya atau tidak dan bertanya apakah itu memuaskan rasa ingin tahunya. Setelah percakapan telepati mereka, Silhua menyimpulkan bahwa Dual, meskipun dia tidak memiliki tekad untuk melindungi Namong, tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Bahkan jika dia tidak percaya semua yang dia katakan, jelas bahwa dia masih mampu mencintai dan bahwa dia bukan Dokwal yang sama yang dulu membunuh untuk kesenangan di masa lalu. Silhua mengungkapkan kepada Dokwal bahwa dia tahu nama lainnya, Poison Blood King Dok, dan berpikir bahwa mungkin Dokwal juga bisa menjalani kehidupan yang berbeda kali ini. Silhua menyatakan bahwa dia akan membutuhkan bantuannya. Lebih disukai di sisi berlawanan dari Master Darah. Sekilas masa lalu Dokwal ditampilkan. Di masa lalu, seluruh desa dimusnahkan oleh pangeran kedua hanya karena seorang wanita biasa menolak untuk melayaninya. Kekejaman seperti itu biasa terjadi di kalangan bangsawan. Tapi yang tidak biasa adalah keberadaan seorang penyintas tunggal dari desa itu. Anak ini memasuki istana kekaisaran sebagai asisten tabib kerajaan. Suatu hari, pangeran kedua diracun sampai mati dan nama Raja Darah beracun berangsur-angsur memudar dari ingatan publik. Peristiwa kembali ke masa sekarang di mana Dokwell terlihat terkejut dengan apa yang dikatakan Silhua. Silhua menjelaskan bahwa dia tidak melakukan penyelidikan apapun tetapi tahu masa lalunya karena di kehidupan sebelumnya, Dokwell terus-menerus melayang-layang di sekitarnya hingga mengganggu. Silhua meyakinkannya bahwa apa yang dia inginkan sederhana baginya untuk memeriksa tubuhnya dengan benar lagi karena ada mantra yang dilemparkan padanya. Dokwell mengenali deskripsi itu dan mengingat itu adalah sugesti. Silhua membenarkan itu adalah seni gelap yang memanipulasi pikiran dengan memicu tindakan tertentu. Silhua menjelaskan ada dua cara untuk mematahkan sugesti. Entah membunuh orang yang melemparkan mantra atau jatuh sepenuhnya di bawah kendali sugesti dan memasuki keadaan hiruk-pikuk sampai hilang. Dia percaya dia hanya sadar kembali kali ini karena perapal mantra tidak berada di dekatnya. Dan jika koneksinya lemah, mudah untuk putus. Ini berarti perapal mantra dapat muncul kapan saja dan memanipulasinya sesuka hati. Ini adalah pesan dari Master Darah bahwa dia masih dalam genggamannya. Silhua mempertimbangkan situasinya. Dia meminta cara untuk mematahkan sugesti, tetapi dia merasa menunggu mungkin sudah terlambat. Dia tidak bisa bersembunyi di pegunungan karena Som Muang tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah dan akan menempatkan banyak pengamat padanya. Dia menyadari dia membutuhkan orang. Orang-orang yang dapat mengalihkan perhatian darinya, orang-orang yang dapat melakukan apa yang tidak dapat dia lakukan dengan tubuh anak-anaknya, dan yang terpenting, orang-orang yang dapat menjadi kekuatan dan sekutunya. Sementara itu, di tempat latihan, prajurit muda yang dihadapi Silhua melanjutkan pelatihannya dengan rajin. Silhua mulai merumuskan rencana untuk mengumpulkan sekutu yang bisa dia percaya, dan terlintas di benaknya bahwa langkah pertama mungkin adalah merekrut pejuang muda yang dia hadapi dalam duel. Pria muda itu tampaknya mengingat konfrontasi itu dan mulai memutar ulang peristiwa duel mereka di benaknya dari saat pertama dan bagaimana dia melihat serangannya tetapi tidak bisa memblokirnya. Ia akhirnya menyadari alasannya, karena kakinya tidak menapak dengan kokoh di tanah. Di tempat latihan, Namong Jiong merenungkan kekalahannya. Ia sadar ia kalah karena ototnya yang tegang membuat tubuhnya kaku, dan alih-alih membaca gerakan lawan, ia hanya mengayunkan pedangnya dengan momentum, yang selalu berakhir dengan pedangnya terlepas. Ia menyimpulkan bahwa perbedaan di antara mereka adalah pengalaman. Ia merasa kasihan pada dirinya sendiri yang begitu lemah. Dulu ia menganggap dirinya terampil dengan pedang di antara para prajurit aula luar. Ia mulai merasa menyedihkan. Silhua mendekatinya. Ia menyambutnya dengan hormat formal, tetapi ia mengatakan tidak perlu dan memintanya untuk memperlakukannya seperti sehari sebelumnya. Jiong meminta maaf atas perilaku kasarnya, menjelaskan ia pikir Silhua adalah pelayan baru. Silhua mengatakan ia yang bersikap kasar. Mereka memperkenalkan diri. Silhua adalah Ilhua dan Jiong adalah Namong Jiong. Ilhua memuji latihannya, mencatat bahwa pedangnya telah menjadi lebih tajam dalam sehari, seperti pedang seorang prajurit dengan musuh dalam benaknya. Ia bertanya tentang lawan yang ia bayangkan. Ketika Jiong menjadi gelisah, ia menebak dengan benar bahwa itu adalah dirinya. Ia menyemangatinya, mengatakan ini lebih baik daripada memiliki pedang mati, dan menasihatinya untuk terus berlatih dengan musuh dalam benak, kecuali ia hanya membawa pedang untuk pamer. Jiong berterima kasih atas bimbingannya. Ia bertanya berapa lama Silhua akan tinggal di klan Namong dan ia menjawab bahwa ia akan tinggal selama mungkin. Ia kemudian dengan rendah hati meminta untuk menerima bimbingannya selama ia di sana. Ia bersikeras bahwa hanya dengan pengawasan latihannya saja sudah cukup. Ilhua menyetujui permintaannya. Ia meminta agar ia yang memilih tempat mereka akan berlatih dan Jiong tidak keberatan. Ia menyuruhnya bertemu besok pada waktu Miyoshi antara pukul 5 dan pukul 7 pagi di aula latihan di Chongakuan. Jiong tertegun mendengar nama tempat itu dan menyadari bahwa anak misterius yang baru-baru ini membuat keributan di klan adalah tamu terhormat. Ia merasa gembira dan menantikan bimbingannya. Kemudian saat makan malam, Namong Muon menyambut Silhua ke ruang makan pribadi. Ia menyuruhnya duduk dengan nyaman karena ia telah mengusir para pelayan agar mereka tidak merasa terkekang dan Silhua berterima kasih atas perhatiannya. Ia mendesaknya untuk makan menggunakan teknik canggih untuk membuat makanan melayang di udara dan bergerak ke piringnya. Silhua berkomentar bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat teknik ini digunakan dengan cara ini.
Ia bertanya tentang lukanya dan apakah ia merasakan sakit. Sel Hua menjawab bahwa indranya agak tumpul. Mucin bertanya dengan bingung apa maksudnya. Sel Hua menjelaskan kepada Namong Muon alasan indranya yang tumpul, mengatakan ia hampir meninggal ketika berusia 5 tahun. Pada saat itu, seseorang mencoba menyelamatkannya dengan secara paksa mendorong energi internal mereka ke dalam tubuhnya. Dan karena itu, ia percaya ia kehilangan ingatan dan indranya. Saat ia makan, ia berkomentar tentang rasa yang lezat dan bertanya-tanya apakah para ahli waris klan muda memiliki kulit yang sehat karena mereka makan makanan berkualitas tinggi. Mushin tiba-tiba mengujinya, bertanya apakah Lugo dari Hu yang menyelamatkannya. Sel Hua membenarkannya. Ia kemudian bertanya mengapa ia mengkhianatinya. Ia menjawab bahwa ia percaya ia adalah orang yang sama yang mencoba mendorongnya menuju kematian. Sel Hua memperingatkannya bahwa klan Namong tidak bisa mengalahkan musuh mereka dan bahwa jika mereka menghadapi mereka secara langsung sekarang, klan tidak akan bertahan. Mushin bertanya apakah ia benar-benar bermaksud apa yang ia katakan, dan ia membenarkannya. Jadi, ia menyatakan ia akan mengambil tindakan bagaimanapun juga. Se Hua menantang keyakinannya, bertanya apa yang akan terjadi jika 3 dari 10 master besar dunia seni bela diri datang. Ia menjawab bahwa ia mungkin bisa membunuh setengah dari pemimpin mereka, tetapi ia akan berjuang untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Kemudian ia bertanya, bagaimana jika 5 dari mereka datang? Ia menegaskan bahwa bahkan jika ia bisa menghancurkan Hu, ia tidak akan bisa membunuh pemimpinnya, Lugo. Mushin menepis ini sebagai omong kosong dan menuntut ia memberitahunya siapa mereka sebenarnya. Alih-alih berbicara, Seua menulis simbol untuk gum, terlarang, di atas meja. Mushin terkejut, menyadari bahwa ia mengacu pada gumi, sejenis sihir yang menyebabkan garis energi seseorang meledak dan membunuh mereka seketika saat mengucapkan informasi terlarang. Sil Hua memperingatkan bahwa gelombang darah besar akan datang. Mushin bertanya-tanya bagaimana tidak ada yang tahu tentang kekuatan berbahaya seperti itu sampai sekarang. Ia menjelaskan itu karena ada orang-orang yang menyembunyikan keberadaan mereka dan membutakan mata orang lain dan ia menyadari ia berarti ada mata-mata. Setelah wahyu ini, Sel Hua bertanya padanya apakah ia masih mempercayainya. Alih-alih menjawab, Mushin menanyakan satu pertanyaan. Mengapa kamu kembali ke Namong? Ia menjawab bahwa ia kembali untuk mencegah runtuhnya klan. Ketika ia bertanya mengapa, ia hanya mengatakan karena ia adalah anak Namong. Mushin mengakui bahwa sulit untuk mempercayai semua yang ia katakan dan bahwa ia perlu mengawasi apa yang ia lakukan di Namong untuk melihat bagaimana ia berniat menyelamatkannya. Ia memperingatkannya bahwa sebagai kepala klan, ia akan segera menghentikannya jika ia bertindak dengan cara yang merugikan klan. Tetapi ia menambahkan janji, jika tidak ada keraguan bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk Namong, maka ia akan menjadi dukungan terbesar yang bisa ia andalkan. Ia berjanji akan selalu menepati kata-katanya. Sementara itu, di markas Waru di Provinsi Yunnan, seorang pria bertopeng menerima laporan. Bawahan itu memberitahunya bahwa Ilhua Sielhua mengikuti Dewa Petir Siomun Muang tanpa perlawanan dan bahwa orang-orang Siomomen membunuh anggota sekte yang mengejarnya. Pria bertopeng itu bertanya bagaimana anak itu bisa tahu apapun, meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ingatannya seharusnya telah dihapus. Di sarang iblis darah, seorang bawahan bernama Pak menyarankan kepada tuannya Lugo agar ia menangani anak itu dengan tenang. Lugo dengan percaya diri menolak ide itu, mengatakan mereka akan kembali dengan sendirinya segera. Paul bertanya-tanya apakah Lugo benar-benar akan menerima kembalinya seseorang yang membunuh saudara-saudaranya, yang dijawab Lugo bahwa nyawa beberapa serangga tak berharga adalah harga kecil yang harus dibayar untuk mendapatkan anak itu. Lugo bertanya kepada Powell apakah ia keberatan, dan yang terakhir dengan cepat membantahnya. Lugo menyatakan bahwa waktunya sudah dekat, dan sampai saat itu, ia akan membiarkan mereka bermain sesuka mereka. Tapi kemudian ia memutuskan ia setidaknya harus memeriksa mereka dan memutuskan untuk mengirim hadiah. Sementara itu, di aula obat klan Namong, Dokwal memeriksa Sehua di hadapan Sao Muguang dan Nam Gongmuon. Doal memberitahu mereka bahwa ia menemukan jejak mantra pembatas, ia menjelaskan bahwa itu tidak dapat diobati dengan obat-obatan dan hanya akan hilang secara alami seiring waktu. Memprediksi bahwa ketika mereka yang merapal mantra itu mengungkapkan diri mereka dan nama mereka dikenal di seluruh dunia, pembatasan itu akan lenyap. Mushin memperingatkannya bahwa hidupnya dipertaruhkan dan tidak menganggapnya enteng, dan ia meminta maaf. Mushin bertanya apakah ada masalah lain. Xiao Hua memberitahunya bahwa indranya menjadi lebih lemah. Muin menjelaskan betapa berbahayanya bagi seorang seniman bela diri untuk tidak merasakan sakit, karena mereka kehilangan kemampuan untuk mengetahui kerusakan yang dialami tubuh mereka dan berapa lama mereka bisa bertahan. Mucin bertanya pada Dual apakah ada masalah lain. Du menambahkan bahwa denyut nadi Sil Hua tidak stabil dan menebak bahwa alasannya adalah karena kekuatan hidupnya telah terkuras sebelumnya. Mushin memutuskan untuk memeriksa konstitusinya dengan kemampuannya sendiri. Ia menempatkan tangannya di punggungnya dan energi yang menyerupai naga biru mengalir darinya ke dalam dirinya. Energi itu bereaksi dengan pusat energi Sel Hua. Melalui koneksi ini, ia melihat kebenaran. Ia telah kembali dari waktu yang jauh. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia senang ia kembali setelah 8 tahun yang sulit. Ia kemudian mengungkapkan penyesalannya bahwa ia tidak dapat bertemu ayahnya saat ia dalam keadaan sehat.
Sebelum Sol Hua dapat menanggapi, kepala pelayan Namong Moon menerobos masuk ruangan sambil berteriak, "Tuan muda pertama." Ia tampak sangat gelisah, mengatakan ia belum mengumumkan kedatangannya kepada sang master. Se Hua mendongak untuk melihat seorang pria dengan rambut biru panjang. Ia langsung mengenalinya dengan kaget dan ngeri. Pedang terakhir istana Namong yang ia bunuh di kehidupan sebelumnya. Itu adalah ayahnya, Namong Chiongun. Se Hua membeku di tempat, tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Namong Muon meminta putranya yang menangis, Chiongun, untuk memeriksa gadis itu terlebih dahulu. Chiongun mendekati Sol Hua dan dengan lembut bertanya apakah ia bisa melihat tubuhnya. Ketika ia bertanya mengapa, ia menjelaskan bahwa keluarga yang kuat memiliki banyak musuh yang mencoba menemukan kelemahan mereka dengan menculik atau mengubah anak-anak keluarga. Oleh karena itu, ketika seorang anak lahir, ia secara pribadi mengukir tanda di tubuh mereka. Bagi orang lain, itu terlihat seperti 5 tanda biasa, tetapi ketika dihubungkan, mereka mengambil bentuk naga. Ia menyebutkan lokasi kelima tanda tersebut, di belakang telinga kiri, di sisi kanan tulang selangka, di bawah jari telunjuk kiri, di lutut kanan, dan di tumit kaki kirinya. Disaksikan oleh keluarga Namgong, Chiongun mendekat ke putrinya. Setelah menemukan semua tanda, ia diliputi emosi dan memeluknya erat-erat, memastikan bahwa ia adalah putrinya, Se Hua. Ia berbisik kepadanya bahwa ia adalah ayahnya dan meyakinkannya lagi dengan nada yang tidak meragukan bahwa ia adalah ayahnya, lalu mengomentari betapa putrinya telah tumbuh besar. Kemudian, Chiongun mencuci kaki X Hua yang penuh dengan lecet. Gadis itu menyadari mata ayahnya memerah, dan ia tersenyum, mengatakan padanya bahwa ia tidak malu terlihat seperti ini. Sebaliknya, ia bahagia. Gadis itu merasa sulit untuk membedakan apakah ayahnya menangis atau tertawa. Ia memanggil namanya dan bertanya apakah ia tahu mengapa ia diberi nama Seyel Hua, bunga salju. Ia menjelaskan bahwa salju adalah bunga terindah yang jatuh dari langit dan bahwa ia datang kepada mereka pada hari ketika bunga putih, salju, menutupi seluruh dunia. Ia menambahkan bahwa ibunya, yang sangat mencintainya, adalah orang yang memberinya nama itu. Ia meyakinkannya bahwa meskipun ia mungkin tidak mengingat ibunya, cinta ibunya kepadanya tidak pernah berubah, bahkan setelah kematiannya. Ia mengatakan padanya bahwa ia bahagia putrinya kembali, dan gadis itu menjawab bahwa ia merasakan hal yang sama. Ayahnya mengundangnya untuk berjalan-jalan bersamanya keesokan harinya untuk menunjukkan jalan-jalan di Haifei, tempat ia dulu berlari seolah itu adalah tamannya sendiri. Gadis itu ragu, mengatakan ia ingin belajar budidaya energi Namong besok. Ayahnya menggodanya dengan menyebutkan toko permen Tang Hulu favoritnya. Pipi gadis itu memerah dan ia berpikir dalam hati bahwa karena ia sekarang adalah putri dari Namong Chiongun, lebih baik untuk tetap pada perannya sebagai seorang putri dalam kehidupan ini dan setuju untuk pergi keluar bersamanya. Sementara itu, di kediaman Namong Chionghai, putra kedua, ia bertemu dengan Komandan Korps Naga Kuning, Namong Horak. Horak membenarkan bahwa tamu terhormat di Cheonggawan adalah seorang wanita muda. Chionghai merasa ini membingungkan karena tempat ini hanya diperuntukkan bagi tamu-tamu tingkat tinggi. Ia berspekulasi bahwa mungkin gadis itu adalah seorang wanita yang setara dengan ayah mereka, tetapi Hor menepisnya, mencatat bahwa laporan menunjukkan energi internalnya bahkan tidak kelas 1. Chung menyarankan mungkin gadis itu cukup terampil untuk menyembunyikan energinya. Kemudian Horak menambahkan informasi menarik. Tuan muda pertama, Chiongun, menginap di Cheongakuan bersama anak itu. Namong Chonghai terkejut mendengar berita kembalinya kakaknya. Ia berpikir bahwa kakaknya baru-baru ini dalam misi penjagaan dan kembali dari misi itu membutuhkan setidaknya 3 hari. Ia bertanya-tanya dengan cemas apakah kakaknya berencana untuk kembali ke klan dan membangun kekuatannya lagi, terutama karena tamu bersamanya pasti sangat berpengaruh untuk bisa tinggal di Cheongakuan. Ia menyadari bahwa meskipun para tetua saat ini mendukungnya, ayahnya lebih memilih kakak laki-lakinya untuk menjadi kepala klan berikutnya. Namgong Horak meyakinkannya, menjelaskan bahwa itu sepertinya bukan pertemuan politik. Ia mengatakan kepadanya bahwa menurut para pelayan, tuan muda pertama, Chiongun, sangat memanjakan tamu itu, bahkan berjalan bersamanya di Taman Chionga sambil menggendongnya di lengannya. Kebenaran terlintas di benak Chung, dan ia bertanya-tanya apakah gadis yang membawa kakaknya kembali adalah keponakannya yang hilang, Se Hua. Horat membenarkan bahwa ini adalah rumor dan mendesak Chionghai untuk bertindak sebelum kakaknya mengamankan posisinya, menawarinya dukungan 3 unit tempur. Keesokan paginya di aula pelatihan Cheongkuan, Namong Jiong berjuang di bawah beban berat yang telah Il Hua sewa tempatkan di anggota tubuhnya. Ia berteriak bahwa ia tidak tahan lagi. Il Hua dengan dingin bertanya kepadanya apakah ia tidak bisa menangani hanya 50 gan, sekitar 30 kilogram. Jiong meledak dalam kemarahan, menjelaskan bahwa total berat di lengan dan kakinya adalah 200 gon, 120 kilogram, dan bahwa ia bahkan tidak membiarkannya menggunakan energi internalnya. Il Hua mencatat bahwa ini bukanlah cara pelatihan Namong dan mengatakan padanya tidak heran ia begitu lemah. Jiong memprotes bahwa ia tidak lemah. Gadis itu dengan mudah menjegal kakinya dan ia jatuh lagi. Ia menunjukkan bahwa ia menjatuhkan pedangnya dengan mudah dan jatuh dengan cepat, dan yang ia miliki hanyalah suara keras. Ia bertanya padanya berapa lama ia berencana untuk tetap di tanah. Jiong bangkit, merasa terhina tetapi bertekad, dan bersikeras ia bisa melanjutkan,
mengejutkan dirinya sendiri dengan kata-katanya. Jiong, yang tampak bingung, merasa aneh siapa yang meminta seseorang untuk berhenti di tengah-tengah tusukan pedang. Tetapi pertanyaan yang terus mengganggunya, berapa banyak waktu yang telah berlalu dan berapa banyak yang masih tersisa? Saat ia berjuang dan merasa akan jatuh, beban itu tiba-tiba menjadi ringan. Ternyata Seel Hua lah yang membantunya mendapatkan kembali keseimbangan tubuhnya. Ia bertanya padanya dengan bingung bagaimana ia melakukannya. Gadis itu menjelaskan bahwa ia mendistribusikan beban secara merata ke seluruh tubuhnya. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia kuat, tetapi ia cenderung menggunakan semua kekuatannya sekaligus. Ia menjelaskan bahwa serangan yang paling mengancam akan melemah jika pertempuran berlarut-larut, dan bahwa menyerbu dengan kekuatan penuh bukanlah satu-satunya cara. Semakin kuat lawan, semakin hati-hati seseorang harus menunggu kesempatan yang tepat untuk melakukan serangan balik. Untuk mencapai itu, ia perlu membangun tubuh yang seimbang yang meminimalkan kehilangan energi sampai kesempatan itu datang. Il Hua Sol Hua melanjutkan bimbingannya kepada Namong Jiong, menyarankannya untuk berlatih menyalurkan kekuatannya secara merata ke seluruh tubuhnya seperti yang ia lakukan sekarang. Setelah beberapa saat, Jiong ambruk karena kelelahan dan gadis itu mengatakan padanya sudah cukup untuk hari ini. Ia bangkit terengah-engah dan dengan tulus berterima kasih atas bimbingannya, mengatakan bahwa berkat dia, ia merasa seperti telah mendapatkan gambaran tentang level yang perlu ia capai. Ia bertanya apakah latihannya terlalu keras, tetapi ia bersikeras ia baik-baik saja sekarang karena ia memahami perlunya. Il Hua mengatakan padanya untuk terbiasa secara bertahap dan menetapkan tujuan baginya untuk dapat dengan mudah mengangkat 500 gan, sekitar 300 kg, dengan satu lengan. Jibong terkejut dan bertanya padanya berapa berat yang bisa ia bawa. Ia hanya menjawab bahwa ia saat ini membawa sekitar 300 gan, 180 kg, di setiap anggota tubuh dan bahwa ia masih memiliki jalan panjang untuk pergi. Jiong benar-benar terkejut menyadari ini berarti ia membawa total 1.200 gon, sekitar 720 kg, dan bertanya-tanya apakah itu bahkan mungkin. Il Hua kemudian menyarankan kepadanya bahwa mulai besok ia dapat membawa prajurit lain yang ingin berlatih karena pelatihan kelompok akan lebih memotivasi dan mendorong. Jiong bertanya padanya apakah ini bisa diterima dan ia meyakinkannya bahwa itu adalah hal yang benar, menjelaskan bahwa ini adalah tentang memperkuat fondasi klan Namong pada akhirnya. Antusiasme membanjiri Jiong dan ia menyadari pada dirinya sendiri bahwa gadis ini pasti seorang master yang telah mencapai tahap kesatuan pedang manusia. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas baginya dan prajurit aula luar lainnya untuk menjadi lebih kuat. Ia dengan antusias berjanji padanya bahwa ia pasti akan membawa mereka. Ia mendorongnya dengan mengatakan untuk membawa sebanyak mungkin dan ia setuju dengan kegembiraan besar. Namong Chiong berjalan bersama putrinya Seel Hua di jalanan yang ramai. Ia memintanya untuk memegang tangannya erat-erat, lalu menyarankan mereka makan dulu. Ia membawanya ke restoran yang ia kenal baik. Ia terkejut dengan antusiasme intens putrinya terhadap makanan. Ternyata restoran itu menyajikan pangsit dan mie, dan ia mengatakan padanya bahwa ia juga sangat menyukainya, dan berkat putrinya, ia akan menikmatinya untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Saat makan, ia menawarkan sepiring pangsit kepada ayahnya, dan ia berterima kasih atas kebaikan dan niat baiknya. Se Hua mengungkapkan kekaguman besar, mengatakan ia sekarang mengerti mengapa Dewa Angin dan Guntur, Som Muguang, menyukai tempat ini karena makanannya lebih lezat daripada makanan di perkebunan keluarga Namong. Ia bertanya-tanya mengapa ia tidak tahu tentang restoran ini di kehidupan sebelumnya dan menyimpulkan bahwa mungkin itu tidak ada saat itu. Ayahnya mengawasinya makan dengan gembira dan mendorongnya untuk makan banyak makanan agar tumbuh besar dan kuat. Tiba-tiba, keributan pecah di dekatnya. Sekelompok prajurit Namgong menolak membayar tagihan mereka, mengklaim mereka lupa dompet mereka dan akan membayar lain kali. Sebuah janji yang menurut pemiliknya telah mereka buat puluhan kali. Pemilik restoran memohon mereka untuk membayar utang mereka yang menumpuk agar ia bisa melanjutkan bisnisnya. Salah satu prajurit menjadi lebih agresif, bertanya kepada pemiliknya apakah ia meremehkan mereka karena ia tidak tahu siapa mereka. Pemiliknya mengatakan ia tahu betul bahwa mereka adalah prajurit keluarga Namong yang melindungi kedamaian Hefe. Prajurit itu meraihnya, bertanya apakah ia akan meremehkan mereka karena harga beberapa mie. Pemilik restoran menjelaskan kepada mereka dengan nada tegang bahwa ini bukan pertama kalinya mereka tidak membayar, tetapi para prajurit dengan dingin menjawab bahwa mereka hanya lupa membawa uang. Para pengunjung restoran yang lain menghindari untuk ikut campur dalam masalah ini, takut terlibat atau mendapat masalah bagi diri mereka sendiri. Pada akhirnya, pemilik restoran takut pada dirinya sendiri dan diam-diam meminta mereka untuk membawa uang lain kali. Para prajurit mengejeknya, mengatakan mereka tidak akan lupa membawa uang lain kali, lalu pergi. Anak pemilik bergegas membantu ayahnya. Sementara seseorang menyarankan untuk melaporkannya kepada pihak berwenang, sang anak menolak ide tersebut. Mengetahui bahwa pihak berwenang tidak akan berpihak pada mereka melawan para prajurit Namong, Chongun meminta Xiao Hua untuk melanjutkan makan sejenak, meyakinkannya bahwa dia akan segera kembali dan memintanya untuk tetap di tempat. Dia mencatat pada dirinya sendiri bahwa Chongun telah menempatkan penjaga di sudut untuk memastikan dia tidak pergi kemanapun. Dia bertanya-tanya hukuman apa yang akan dikenakan ayahnya pada para pria ini yang telah mempermalukan nama Namong di depan pintu mereka sendiri.
Chongun kembali dan memberitahunya bahwa dia telah mengetahui nama dan afiliasi mereka dan memerintahkan mereka untuk kembali ke perkebunan keluarga untuk ditempatkan di bawah kurungan. Dia juga berencana untuk memotong gaji mereka selama 3 bulan dan memberikannya kepada pemilik restoran sebagai kompensasi. Seyel Hua bertanya kepadanya, dan hanya itu saja. Chongun menjawab dengan bingung bahwa memang hanya itu. Se Hua kemudian bertanya kepadanya mengapa dia tidak memerintahkan tangan dan lidah mereka untuk dipotong. Ayahnya terkejut dan bertanya mengapa dia mengatakan itu, dan dia menjelaskan dengan logika dinginnya. Mereka menarik seni bela diri mereka dengan niat jahat, jadi tangan mereka harus dipotong. Dan mereka telah menodai nama keluarga dengan lidah mereka yang kurang ajar, jadi lidah mereka harus dipotong. Seyel Hua menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia mengerti klan Namong adalah faksi yang benar dan jika itu terserah sekte darah, itu tidak akan berakhir di sana. Chongun menegaskan bahwa mereka tidak akan memotong tangan atau lidah, menjelaskan bahwa hukuman seperti itu akan merusak kehidupan para prajurit selamanya. Seyel Hua menjawab bahwa inilah tujuan dari hukuman, tetapi ayahnya bersikeras mereka harus diberi kesempatan untuk bertobat atas kesalahan mereka. Seyel Hua menerima kata-katanya, mengatakan, "Saya mengerti." Kemudian, ayah dan anak itu berjalan-jalan di pasar. Salah satu penjual yang memajang dagangannya menarik perhatiannya. Chong memanjakan putrinya, membelikannya hiasan rambut, sepatu berhias bunga, dan sebuah cincin. Ketika dia menawarkan untuk membelikannya gelang, dia menolak, mengingatkannya pada semua yang telah dia belikan. Dia sedikit kecewa, mengatakan gelang itu akan terlihat indah di tangannya. Sementara dia menganggap perhatian berlebihan ayahnya menjengkelkan, air mata mengalir di mata ayahnya, terharu mendengar putrinya memanggilnya papa. Seyel Hua membuat alasan bahwa dia perlu menggunakan toilet. Dia berpikir ayahnya menyewa seluruh kamar tamu untuk tujuan ini adalah berlebihan, tetapi menyadari ini membuatnya lebih mudah untuk bergerak. Dia berencana untuk berurusan dengan para prajurit yang suka menggertak yang dia lihat sebelumnya, yang wajahnya dia kenali dengan pasti. Dia menilai posisi penjaga dan menemukan rute pelarian melalui bagian belakang gedung. Kemudian, dia memberitahu ayahnya bahwa dia akan segera kembali dan menyelinap pergi. Sementara itu, para prajurit yang didisiplinkan menggerutu. Mereka menyalahkan nasib buruk mereka karena jatuh ke tangan regu naga hitam. Mereka mengakui bahwa mereka terlalu jauh dengan perilaku mereka. Salah satu prajurit memohon kepada pemimpinnya untuk merendahkan suaranya agar mereka tidak ketahuan. Sang pemimpin mengabaikan permintaannya dan bertanya apakah restoran itu sudah mendapatkan uangnya kembali, yang mana salah satu rekannya dengan yakin menjawab bahwa keluarga Namong tidak diragukan lagi telah mengkompensasi kerugian restoran. Saat mereka kembali ke arah restoran, mereka mengobrol, bertanya-tanya apakah bijaksana untuk kembali ke sana lagi, takut mereka mungkin menimbulkan lebih banyak masalah. Tetapi mereka memutuskan untuk kembali untuk mengintimidasi pemilik penginapan agar dia tidak mengadukan mereka kepada klan Namong lagi. Mereka percaya klan sudah menyelamatkan muka dan tidak akan peduli lagi tentang masalah ini. Para prajurit kembali ke penginapan dan bertanya kepada rekan mereka yang mengawasi tempat itu apakah orang-orang Namong telah pergi. Saat pengintai mengintip, dia tiba-tiba membeku di tempatnya. Yang lain bertanya-tanya apa yang salah dengannya hanya untuk menemukan bahwa mereka juga tidak bisa bergerak. Seyel Hua muncul di hadapan mereka dan dengan tenang memberitahu mereka bahwa dia telah memukul titik-titik kelumpuhan mereka dan bahwa mereka tidak akan bisa bergerak selama setidaknya 2 jam. Dia menambahkan bahwa dia juga memukul titik bisu mereka sehingga mereka bahkan tidak akan bisa berteriak. Para prajurit menatapnya dengan ketakutan, tidak dapat memahami kapan dan bagaimana dia berhasil melumpuhkan mereka semua begitu cepat. Seyel Hua menyapa para pria yang lumpuh dengan nama mereka, bertanya mengapa mereka bertindak seperti prajurit Namong. Dia memberitahu mereka bahwa dia mengenal jenis mereka dengan baik, jenis yang melakukan apa saja demi uang dan bahwa mereka pasti bergabung dengan klan dengan kebohongan tentang memulai hidup baru hanya untuk memanfaatkannya. Dia ingat dari kehidupan masa lalunya bahwa para pria ini adalah pencuri sebelum bergabung dengan sekte darah. Dia meminta maaf kepada ayahnya dalam pikirannya tetapi memberitahu para pria bahwa mereka bukan tipe yang akan berubah jika diberi kesempatan. Dia menyebut mereka kecoak yang pada akhirnya akan mengkhianati Namong. Dia mengatakan kesempatan untuk bertobat sia-sia bagi mereka. Dia mengatakan bahwa jika itu terserah dia akan membunuh mereka di tempat, tetapi dia akan membiarkan mereka hidup untuk saat ini karena mereka masih bagian dari Namong. Para pria merasa lega, berpikir dia takut untuk berurusan dengan klan. Sementara mereka tertegun, dia bergerak cepat dan memaksa salah satu dari mereka menelan sesuatu. Dia bertanya dengan bingung apa yang baru saja dia makan. Dia memberitahu mereka bahwa dia mengatakan dia akan membiarkan mereka hidup, tetapi dia tidak pernah mengatakan dia akan membiarkan mereka pergi. Dia mengungkapkan bahwa dia sekarang terhubung dengan mereka dan mereka akan mati jika dia menggerakkan jari. Mereka menyadari dengan ngeri bahwa dia telah menggunakan serangga kutukan parasit yang dikenal sebagai gudok. Dia menjelaskan bahwa serangga itu adalah pasangan jantan dan betina dan jika betina dibunuh, jantan yang berada di kepala atau jantung orang itu akan meledak. Dia memberitahu mereka bahwa dia sekarang memegang induk betina dan untuk membuktikan maksudnya, dia menawarkan untuk membunuh salah satu dari mereka jika mereka tidak mempercayainya. Mereka dengan keras berteriak tidak. Dia memberitahu mereka bahwa itu saja untuk hari ini dan bahwa mereka akan bertemu lagi segera. Dia memperingatkan mereka untuk bersikap baik sampai saat itu atau mereka tahu apa yang akan terjadi.
Dia kemudian meninggalkan mereka lumpuh di atap. Sehua menyelinap kembali ke kamar tamu untuk menemukan penjaga ayahnya yang akan memeriksa ketidakhadirannya yang lama. Dia muncul pada saat yang tepat. Penjaga itu dengan cepat menyelamatkan kulitnya sendiri. Penjaga itu terkejut dengan situasi tersebut karena dia benar-benar yakin dia tidak mendengar suara napas apapun di dalam. Ayahnya kembali dan bertanya apakah dia sudah selesai. Dia meminta maaf karena membuatnya menunggu dan dia memperhatikan pakaiannya sedikit berantakan dan meluruskannya untuknya. Sementara itu, di sekte Gunung Hua, Nobek, Master Aula Studi Marsal, memberikan laporan kepada pemimpin sekte. Dia memberitahunya bahwa semua orang berbicara tentang anak itu, pemimpin muda pavilion burung api, yang mencuri pil transformasi hebat dan kemudian langsung pergi ke keluarga Namong. Dia menambahkan bahwa pil itu dicuri dari geng awan hitam. Orang lain mencatat bahwa informasi ini cocok dengan informasi mereka tentang geng yang menyerang mereka dan mendesak pemimpin sekte untuk segera mengambil pil itu. Tetapi pemimpin sekte Gunung Hua menganggap rumor itu aneh. Dia menunjukkan bahwa itu terlalu rinci untuk sebuah rumor dan bahwa itu sampai ke telinga mereka pada saat yang sangat nyaman yang menimbulkan kecurigaannya tentang kredibilitasnya. Di sekte Gunung Hua, pemimpin sekte memutuskan bahwa meskipun ada kecurigaan seputar rumor tersebut, mereka tidak punya pilihan selain bertindak berdasarkan rumor tersebut dan memutuskan untuk mengirim anak itu ke klan Namong. Sementara itu, Seyal Hua bangun dari mimpi buruk lain yang disebabkan oleh pengaruh iblis darah. Basah kuyup oleh keringat, Dual memasuki kamarnya dan memberitahunya bahwa situasi ini adalah masalah. Dia mengatakan dia merahasiakan mantra itu seperti yang diminta, tetapi jika Sil Hua terus menyakiti dirinya sendiri karena episode ini, dia tidak punya pilihan selain memberitahu yang lain. Seyal Hua menanggapi dengan ancaman balik, mengatakan bahwa jika dia mengungkapkan rahasianya, dia akan mengungkapkan rahasia Dokwal, yaitu bahwa dia adalah racun dari iblis darah. Dokwal terkejut bahwa Seyal Hua menyampaikan ancaman itu secara telepati dan berpikir bahwa gadis ini bukan kucing liar, tetapi seekor harimau betina. Dokwal mengubah subjek, memberitahunya bahwa dia memiliki berita yang mungkin disukai harimau betina kecilnya. Dia mengungkapkan bahwa kepala klan, Namong Mucheon, akan melakukan match ciu padanya. Sil Hua mengenali nama itu dan bertanya apakah yang dia maksud adalah teknik hebat untuk memasukkan energi internal ke dalam tubuh. Dokwell mengkonfirmasi ini, menjelaskan bahwa kepala klan berniat untuk mengeluarkan energi keruh dari tubuhnya dan membuka pembuluh darahnya karena dia khawatir tentang dia. Dia menambahkan bahwa dia datang kepadanya secara pribadi untuk memastikan keselamatan prosedur, yang membuktikan betapa dia sangat mencintainya. Sil Hua merasa gembira. Dia tahu bahwa Bilma Chiu adalah teknik berbahaya di mana seorang master sepenuhnya mengubah konstitusi subjek menggunakan energi internal mereka. Jika dilakukan secara tidak benar, orang yang melakukan Bioma Chisu bisa menjadi gila karena serangan balik energi. Bahkan seorang ahli tidak mudah berani melakukannya, dan ini adalah kesempatan yang tak tergantikan. Fakta bahwa sang pelaksana adalah kerabat sedarahnya akan meningkatkan efektivitasnya, memungkinkannya mendapatkan tubuh seorang pejuang lebih cepat dari orang lain, dan energi internalnya mungkin segera naik ke peringkat kelas 1, bahkan mungkin melampaui kekuatan di kehidupan sebelumnya. Dokwell memperhatikan kegembiraannya, yang tidak bisa dia sembunyikan, dan menggodanya bahwa wajahnya yang acuh tak acuh sudah hilang, memanggilnya orang yang sangat jujur dan anak harimau yang lucu. Kemudian, saat para pelayan mendandaninya, dia tidak mengerti mengapa para pelayan tertarik padanya dan berpikir penampilannya memiliki pesona khusus. Sehua merenung tentang keanehan orang-orang Namong dan bagaimana mereka selalu mengajaknya makan. Dia mendengar suara paman-pamannya, Chiong Hai dan Chiong San, berdebat. Mendengar suara orang-orang yang dia tahu telah meninggal sekali di kehidupan masa lalunya, tekadnya untuk benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini diperbarui. Saat dia akan masuk, Soman Muguang memanggilnya untuk bergabung dengan mereka. Semen Muguang berdiri di pintu masuk ruang makan dan bertanya pada Sehua mengapa dia berdiri di sana tanpa masuk. Dia menjawab bahwa dia menyukai suara tawa mereka, menjelaskan bahwa dia tidak pernah makan bersama orang-orang yang bisa dia sebut keluarga, jadi rasanya sedikit aneh. Dia teringat menganggap iblis darah sebagai ayah dan anggota sekte darah sebagai saudara, tetapi mereka selalu mencari kesempatan untuk saling membunuh, dan dia tidak pernah merasa kosong saat mendengar kematian salah satu dari mereka. Dia khawatir kehilangan anggota keluarga dan dia bertanya-tanya apakah dia akan sedih jika salah satu dari anggota keluarga ini meninggal. Song mengangkat tangannya di depan dahinya dengan tatapan tegas. Dia menyentil dahinya, memanggilnya anak nakal karena menanyakan pertanyaan yang begitu naif. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak seharusnya membuat asumsi yang tidak berguna dan bahwa dia akan lebih baik menggunakan waktu ini untuk melatih seni bela dirinya. Dia membalas bahwa dia bisa memikirkannya jika dia mau. Dia kemudian menyadari tangannya yang terluka dan mengingatkannya bahwa sebelum dia melindungi keluarganya, dia harus belajar bagaimana melindungi dirinya sendiri. Bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan luka baru setiap kali dia mengalihkan pandangannya darinya. Dia memperingatkannya bahwa tangannya penting sebagai seorang pendekar pedang dan bahwa tidak ada yang akan menerima untuk membantunya jika dia terus melukai dirinya sendiri dan menyatakan bahwa dia akan mengawasinya mulai sekarang. Sehua tergerak oleh kata-katanya, menyadari dia benar dan tidak ada waktu untuk rasa bersalah. Fokus pada masa lalu tidak akan mengubah masa depan. Dia memutuskan bahwa apa yang harus dia hadapi sekarang adalah klan Namong saat ini dan kekacauan di dalamnya yang harus dia ubah. Dia memasuki aula dan memperkenalkan dirinya.
Pamannya Nam Gong Chiong Hai menyambutnya dengan hangat dan memperkenalkan putranya, memintanya untuk menyapa kakak perempuannya yang lahir 6 bulan sebelum dia. So Ryong terlihat sangat kesal karena kehilangan statusnya sebagai cucu tertua,